Chapter 2071. Kedatangan sekutu. Seluruh tangannya membengkak untuk membentuk tangan emas besar yang meraih manik-manik, dan cahaya keemasan melintas dari jari-jarinya saat rune emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari telapak tangannya. Rune langsung menyelubungi manik-manik dan membentuk bola cahaya keemasan. Han Li segera mulai melantunkan sesuatu setelah melihat ini, dan seutas benang tipis tembus keluar dari masing-masing ujung jarinya sebelum menghilang ke dalam bola emas dalam sekejap. Detik berikutnya, gumpalan ki abu-abu yang nyaris tak terlihat muncul dari bola emas di sepanjang benang tembus pandang sebelum ditarik ke dalam genggaman Han Li. Setelah itu, Han Li memejamkan matanya dan mulai memperbaiki gumpalan energi yang aneh ini. Cahaya keemasan berputar di sekujur tubuhnya, dan auranya juga mulai berfluktuasi dalam kekuatan dalam urutan yang aneh. Beberapa jam kemudian, dia membuka kembali matanya, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan sihirnya telah ditingkatkan lebih jauh dengan jumlah yang kecil. Ini benar-benar energi yang sama dengan energi dalam kepingan logam iblis asing itu. Jika aku dapat menemukan lebih banyak jenis logam iblis asing ini, bukan tidak mungkin untuk meningkatkan kekuatan sihirku ke tahap kenaikan agung. Itu bisa selamatkan aku lebih dari 1000 tahun kultivasi yang sulit. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke danau air terjun biru jika ada kesempatan, gumam Han Li pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat kontemplasi, Han Li tiba-tiba mengulurkan jari, dan seutas ki hijau tiba-tiba dipaksa keluar dari ujung jarinya. Seperti yang diharapkan, energi ini telah muncul juga. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain terus menyegelnya di dalam tubuh Naschensol keduaku. Han Li merenung saat alisnya sedikit berkerut. Jumlah ki abu-abu yang telah dia sempurnakan kurang dari 10% dari seluruh isi manik-manik kristal. Jika dia bisa memperbaiki semua energi di dalam manik, maka itu akan meningkatkan kekuatan sihirnya lebih dari 10%. Sebagai tindakan pencegahan keamanan, Han Li telah memutuskan untuk tidak memurnikan semua energi sekaligus. Sebagai gantinya, dia berencana untuk memperbaiki energi sedikit demi sedikit selama rentang waktu sekitar setengah bulan, memastikan untuk mengkonsolidasikan basis kultivasinya di antara setiap pertarungan hingga penyempurnaan. Ini akan mencegah potensi efek negatif dari peningkatan kekuatan sihirnya terlalu cepat. Bagaimanapun, energi misterius yang dia dapatkan pada kesempatan ini lebih dari 10 kali lipat dari yang terakhir kali. Setelah membuat keputusan itu, Han Li menyapu lengan baju ke udara untuk melepaskan sekitar selusin jimat emas dan perak, yang semuanya menempel pada bola cahaya emas, sehingga menyegelnya dengan erat. Dia kemudian mengeluarkan botol putih bersih dan dengan lembut mengocoknya untuk melepaskan semburan cahaya 5 warna yang menyelubungi bola emas. Setelah itu, dia menyimpan botol kecil itu dan memasuki kondisi meditasi sekali lagi. Selama setengah bulan berikutnya, Han Li tetap berada di paviliun dan akhirnya menyempurnakan semua energi di dalam bola kristal menjadi kekuatan sihir, sehingga secara signifikan meningkatkan basis kultivasinya. Selama beberapa hari berikutnya, Han Li menjelajahi berbagai bagian kota malam ilusi dan membeli beberapa buku, serta produk lokal khusus dari kota. Dia juga mengunjungi Myriad Slave Tower beberapa kali, dan dia akhirnya bisa membeli teknik pemurnian untuk boneka kristal iblis. Sebagai imbalan untuk teknik penyempurnaan boneka, dia harus membayar beberapa harta iblis kelas atas dan sejumlah besar batu iblis, tetapi dia merasa ini sepadan. Teknik penyempurnaan boneka ini benar-benar berbeda dari yang dia lihat di alam roh. Alih-alih menanamkan rasa spiritual ke dalam boneka untuk mengaktifkannya, boneka kristal iblis ini diaktifkan melalui batasan dan harta yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan demikian, bahkan pembudidaya yang paling rendah pun dapat dengan mudah mengendalikan boneka kristal iblis yang paling kuat. Selain itu, tidak ada batasan jumlah boneka yang bisa dikendalikan, dan bahkan makhluk iblis tingkat rendah pun bisa mengendalikan pasukan boneka ini dengan mudah. Han Li tentu saja sangat terkejut mendengar ini, tapi sayangnya, tidak ada yang sempurna di dunia ini.
Boneka kristal iblis ini memang tidak memiliki banyak kelebihan yang luar biasa, tetapi mereka juga memiliki banyak kekurangan. Yang paling menonjol adalah karena fakta bahwa mereka tidak dapat dikendalikan melalui indera spiritual. Mereka hanya dapat mengikuti beberapa instruksi sederhana melalui pembatasan inti mereka. Akibatnya, pola serangan dari boneka-boneka ini sangat satu dimensi dan dapat diprediksi, dan mereka juga secara signifikan kurang kuat daripada boneka-boneka lain dengan kaliber yang sama. Selain itu, sangat merepotkan untuk memperbaiki kekuatan boneka-boneka ini, dan bahan yang digunakan juga sangat mahal. Semakin tinggi kaliber boneka kristal iblis, semakin mahal biaya produksinya, dan yang cukup membuat Hanli frustasi adalah bahwa bahkan setelah mengeluarkan harga yang mahal, teknik penyempurnaan boneka yang dia beli dari Menara Budak segudang hanya untuk boneka kelas rendah dan menengah. Menurut dua tetua spasial tempering stage dari Illusion Night City Myriad Slave Tower, metode penyempurnaan untuk boneka kristal iblis tingkat tinggi hanya diketahui oleh tetua tingkat penguasa iblis peringkat tertinggi dari Myriad Slave Tower, dan itu tidak untuk dijual. Lebih jauh lagi, bahkan boneka kristal iblis tingkat tinggi sendiri sangat jarang dijual oleh Myriad Slave Tower. Ini tentu saja cukup mengecewakan bagi Hanli, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Kecuali dia bisa mengumpulkan sejumlah besar boneka kristal iblis bermutu tinggi ini, mereka tidak akan banyak berguna baginya pada tingkat kekuatannya saat ini. Dia hanya membeli teknik penyempurnaan boneka dengan harga yang mahal untuk melihat apakah dia dapat merujuknya untuk meningkatkan penguasaan penyempurnaan bonekanya sendiri. Dengan demikian, Hanli pergi ke pengasingan lagi untuk mempelajari teknik penyempurnaan boneka, dan selama periode waktu ini, ia bereksperimen dengan menyempurnakan beberapa boneka kristal iblis tingkat rendah untuk menguji teorinya, menuai beberapa imbalan dalam prosesnya. Pada hari ini, tepat ketika dia berencana untuk menguji boneka kristal iblis lapis baja 4 yang telah dia sempurnakan, bola cahaya putih tiba-tiba terbang keluar dari pinggangnya, lalu menampakkan dirinya sebagai sapu tangan sutra. Ekspresi Hanli sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia mengarahkan jarinya ke sapu tangan itu, menyuntikkan seberkas cahaya biru ke dalamnya. Detik berikutnya, sederet teks perak kecil tiba-tiba muncul di permukaan sapu tangan. Hanli dengan cepat membaca pesan itu, lalu melambaikan tangan ke arah sapu tangan, dan itu terbang ke lengan bajunya sebagai bola cahaya putih lagi. Setelah itu, dia turun ke lantai pertama paviliun, di mana Zugoer benar-benar asyik dengan buku yang sedang dibacanya. Begitu dia melihat Hanli, dia buru-buru bangkit dan memberi hormat. Apakah ada sesuatu yang Anda ingin saya lakukan untuk Anda, Guru? Apakah ada yang mengunjungi saya selama beberapa hari terakhir ini? Hanli bertanya. Tidak, saya sudah di sini sepanjang waktu, dan tidak ada yang datang mengunjungi Anda, Tuan, jawab Zugoer, hati-hati. Hanli mengangguk sebagai jawaban. Baiklah, kamu tinggal di sini, aku akan keluar sebentar. Setelah itu, dia meninggalkan paviliun sebelum Zugoer bisa mengatakan apa-apa, meninggalkannya untuk melihat dengan ekspresi bingung. Setelah keluar dari paviliun, Hanli memanggil kereta yang ditarik binatang di jalan dan berjalan menuju gerbang kota. Beberapa jam kemudian, Hanli muncul di atas gunung yang tidak jelas beberapa ratus kilometer jauhnya dari Illusion Night City. Lapisan kabut putih telah menyelimuti seluruh gunung, membuatnya mustahil untuk melihat apapun di gunung itu. Hanli mengangkat tangan untuk melepaskan semburan api, yang terbang ke dalam kabut di bawah dalam sekejap, dan tak lama kemudian, suara laki-laki terdengar dari bawah kabut. Salam, rekan Taois Han, saya akan melepaskan batasan untuk membiarkan Anda masuk segera. Setelah itu, lapisan kabut terbuka untuk mengungkapkan sebuah lorong, dan Hanli terbang langsung ke dalamnya sebagai seberkas cahaya biru. Lorong dalam kabut ditutup lagi, dan Hanli muncul di sebidang tanah kosong di puncak gunung. Ada dua orang yang duduk di atas sepasang batu besar tidak jauh darinya. Mereka tidak lain adalah patriark keluarga panjang dan Penatua Hui. Mata Hanli sedikit menyipit saat melihat keduanya,
dan dia menemukan bahwa wajah patriark keluarga panjang agak pucat, sementara Penatua Hui terlihat jauh lebih buruk untuk dipakai dan kehilangan lengan. Apa yang terjadi dengan rekan Dao Hui? Apakah Anda bertemu musuh yang kuat dalam perjalanan ke sini? Han Li bertanya saat alisnya sedikit berkerut. Itu adalah cerita panjang yang akan saya ceritakan lain kali, Saudara Han. Apakah Anda satu-satunya orang yang berhasil sampai ke Illusion Night City sejauh ini? Patriark keluarga panjang bertanya, kamu sudah menggunakan hartamu untuk memanggil kami. Jika tidak ada orang lain yang datang, maka kemungkinan besar itu yang terjadi. Setidaknya, aku tinggal di penginapan yang awalnya kita sepakati, dan aku belum pernah bertemu siapapun dalam kelompok kami, jawab Han Li saat alisnya sedikit berkerut. Kalau begitu, mari kita tunggu di sini sebentar untuk melihat apakah ada orang lain yang muncul, kata patriark keluarga panjang setelah ragu-ragu sebentar. Han Li tidak keberatan dengan ini dan duduk di batu lain. Waktu perlahan berlalu, dan sekitar 2 jam kemudian, ekspresi Han Li tiba-tiba berubah sedikit saat dia mengarahkan pandangannya ke atas dengan cahaya biru berkedip di matanya. Sepertinya ada yang datang. Patriark keluarga panjang segera juga mengarahkan pandangannya ke arah yang sama setelah mendengar ini. Beberapa saat kemudian, suara wanita yang menyenangkan terdengar di atas. Tolong maafkan saya atas keterlambatan saya, rekan-rekan Taois. Suara itu tidak lain adalah wanita muda dari keluarga Ye. Patriark keluarga panjang sangat senang mendengar suara ini, dan dia segera membuat segel tangan untuk memisahkan kabut di udara lagi, yang diikuti dengan seberkas cahaya turun dari langit. Chapter 2072. Rencana. Cahaya memudar, dan tentu saja, tidak lain adalah wanita dari keluarga Ye yang terungkap. Selamat datang, Peri Ye. Mengapa kamu butuh waktu lama untuk sampai ke sini? Apakah kamu tidak tinggal di Illusion Night City? Patriark keluarga panjang bertanya sambil tersenyum. Aku baru sampai di sini sekitar setengah bulan yang lalu, dan aku belum mengembangkan seni iblis apapun. Bahkan dengan penyamaran Devil Vein Beat, aku tidak berani memasuki kota. Jadi aku berencana untuk menunggu dan mengamati beberapa saat. Hari pertama, sepertinya kalian berdua baru saja tiba juga, dan rekan Dao Hui tampaknya dalam kondisi yang agak buruk, kata wanita dari keluarga Ye sambil alisnya sedikit berkerut khawatir. Kami mengalami sedikit masalah selama perjalanan kami dan baru tiba kemarin. Sebaliknya, rekan Taois Han tampaknya telah tiba beberapa waktu yang lalu. Saudara Hui sangat disayangkan karena dia bertemu dengan Ratu Semut saat melarikan diri dari gelombang semut. Dan terkena racunnya. Untungnya, dia sudah minum penawarnya, tapi dia harus istirahat lama untuk memperbaiki efek obat penawarnya. Itulah sebabnya kami butuh waktu lama untuk sampai di sini, patriark keluarga panjang menghela nafas. Begitu, tidak heran Brother Hui terlihat dalam kesehatan yang buruk. Saya tidak sengaja tersandung ke daerah berbahaya di dataran dan terjebak di sana selama beberapa bulan, dan itulah sebabnya saya tiba di sini agak terlambat juga, wanita dari keluarga Ye menjelaskan dengan sedikit ketakutan yang tersisa di matanya. Perjalanan saya di sini cukup lancar, dan saya tiba di Illusion Night City beberapa bulan yang lalu. Namun, saya belum pernah bertemu dengan rekan Daoi Lin atau rekan Daoi kami dari Spirit Rache. Mungkinkah sesuatu terjadi pada mereka? Han Li berspekulasi alis berkerut. Patriark keluarga panjang menjawab dengan ekspresi muram, tentu saja tidak. Rekan Taois Lin adalah seorang pembudidaya integrasi tubuh dan mahir dalam beberapa jenis teknik gerakan kelas atas. Bahkan jika dia menghadapi musuh yang tidak dapat dia kalahkan, dia seharusnya tidak ada masalah untuk melarikan diri dari mereka. Adapun makhluk roh, mereka semua bepergian bersama, jadi semakin kecil kemungkinan terjadi sesuatu pada mereka. Saya tidak akan begitu percaya diri. Saya awalnya berpikiran sama, tetapi dataran alam iblis Penatua jelas jauh lebih berbahaya daripada dunia primordial alam roh kita. Bahkan saya terjebak di satu tempat selama beberapa bulan,
Itu tentu bukan tidak mungkin mereka menemui beberapa jenis hambatan yang tidak dapat diatasi. Wanita dari keluarga Ye tidak setuju. Patriark keluarga panjang terdiam sesaat sebelum melanjutkan. Tidak ada gunanya berspekulasi tentang hal seperti ini. Masih ada waktu tersisa sampai tanggal yang disepakati. Jadi mari kita terus menunggu. Ngomong-ngomong, rekan Daoyhan, kamu sudah di sini selama beberapa waktu. Jadi saya yakin Anda telah belajar banyak tentang kota ini. Bisakah Anda memberitahu kami tentang hal itu sehingga kami dapat menemukan cara untuk mendapatkan kadal iblis berkaki 8? Tentu saja, Han Li segera menjawab. D bersedia menukar kadal iblis mereka dengan beberapa harta berharga. Menurut pengetahuan saya, keluarga Ning dan keluarga Fang tampaknya. Han Li mulai membocorkan semua yang dia ketahui tentang kota. Dan semua orang senang mendengar bahwa dia telah memperoleh 2 kadal iblis berkaki 8. Tetapi kegembiraan mereka sedikit berkurang setelah mendengar tentang betapa sulitnya untuk mendapatkan lebih banyak kadal iblis ini. Setelah Han Li menyelesaikan penghitungan ulangnya, Patriark keluarga panjang berkata dengan cara yang kontemplatif, "Saudara Han, dapatkah Anda menjelaskan dengan tepat mengapa kemakmuran keluarga besar ini bergantung pada kadal iblis berkaki 8 ini? Juga, kira-kira berapa banyak dari kadal iblis ini, kadal yang dimiliki setiap keluarga?" Dari apa yang saya dengar, setiap keluarga besar hanya memiliki beberapa puluh kadal iblis ini, dan mereka sangat dihormati karena kemampuan mereka untuk melintasi dengan bebas melalui gurun Illusion Hole. Hanya dengan kadal iblis ini mereka dapat melakukannya. Keluarga besar melakukan perjalanan jauh ke dalam gurun Illusion Hole untuk mencari semua jenis bahan berharga. Dengan keuntungan yang sangat besar yang dipertaruhkan, dapat dimengerti mengapa keluarga besar ini begitu enggan berpisah dengan kadal iblis mereka. Han Li menjelaskan. Ekspresi semua orang sedikit menjadi gelap setelah mendengar ini. Setelah beberapa lama, wanita dari keluarga Ye bertanya, "Apa yang Anda bantu keluarga Bai dengan meyakinkan mereka untuk memberi Anda 2 kadal jahat?" "Saya diundang oleh keluarga Bai untuk merawat binatang iblis yang telah mengambil alih salah satu tambang mereka di padang pasir. Namun, saya sangat beruntung telah menemukan kesempatan seperti itu, dan kemungkinan besar tidak dapat ditiru," Han Li membalas dengan senyuman. "Sepertinya kamu benar-benar memiliki keberuntungan yang luar biasa," kata wanita dari keluarga Ye dengan sedikit iri. Han Li hanya tersenyum dan tidak memberikan jawaban. Patriark keluarga panjang terdiam sesaat sebelum akhirnya membuat keputusan. "Bagaimana dengan ini? Saya juga telah mengembangkan seni iblis di masa lalu. Jadi saya harus bisa menyamar sebagai makhluk iblis dengan efek penyamaran manik iblis. Saya akan memasuki kota dengan rekan Taoishan sambil kalian berdua tinggal di luar kota untuk saat ini dan terus berhubungan dengan kami. Sebelum kedatangan orang lain, rekan Taoishan dan saya akan melihat apakah kami dapat memperoleh lebih banyak kadal iblis. Jika kami tidak dapat melakukannya, maka aku tidak punya pilihan selain menyusup ke salah satu keluarga besar dan mencuri beberapa kadal iblis atau mengambil beberapa dengan paksa. Tentu saja, kami hanya akan menggunakan itu jika tidak ada pilihan lain." Itu pengaturan yang bagus. Ada lebih banyak Raja Iblis di Illusion Night City daripada di Blood Crow City, jadi Devil Vein Bats saja mungkin tidak cukup untuk menyamarkan rekan Dao Hui dan saya sendiri. Kami harus mengandalkan kalian berdua. Kalau begitu, wanita dari keluarga Ye setuju dengan anggukan. Penatua Hui juga tidak keberatan dengan ini. Setelah itu, mereka menyusun rencana khusus yang memperhitungkan semua potensi kecelakaan. Setelah itu mereka berempat berangkat dari gunung. Berlawanan dengan bepergian bersama, Han Li dan Patriark keluarga panjang memasuki kota malam ilusi satu demi satu. Dan hampir setengah hari kemudian, seorang pria parubaya tahap tempering spasial muncul di halaman Roh Kudus kota. Itu tidak lain adalah Patriark keluarga panjang, yang telah menyamarkan basis kultivasinya sendiri. Selain itu, dia telah menyewa sebuah paviliun yang cukup jauh dari tempat tinggal Han Li, jadi tidak ada yang bisa menghubungkan mereka berdua. Hari-hari berlalu satu demi satu,
dan Han Li terus mempelajari teknik pemurnian boneka kristal iblis dalam pengasingan, hanya sesekali berkomunikasi dengan patriark keluarga panjang dan yang lainnya melalui beberapa harta transmisi. Selama waktu ini, patriark keluarga panjang telah mengadopsi identitas yang berbeda dan berusaha untuk menukar beberapa harta langka untuk kadal iblis berkaki 8 dari keluarga besar, semuanya sia-sia. Namun, dia tidak berkecil hati karena ini. Di matanya, tidak ada yang tidak bisa ditukar, hanya karena harganya tidak tepat. Jadi, dia tidak hanya tidak menyerah, dia juga berteman dengan murid kelas atas dari keluarga Zhao, dan mereka berdua bertemu satu sama lain secara teratur. Han Li tidak terkejut dengan berita ini, tapi dia juga tidak ikut campur, dia hanya menunggu untuk melihat apakah metode patriark keluarga panjang akan membuahkan hasil. Namun, sebelum hasil tercapai di sini, Roh Kudus akhirnya tiba di kota malam ilusi. Patriark keluarga panjang secara alami sangat gembira mendengar ini, dan dia dan Han Li meninggalkan kota untuk menyambut teman mereka yang baru tiba. Meskipun mereka datang sedikit lebih lambat dari patriark keluarga panjang dan yang lainnya, mereka semua masih hidup dan sehat. Selama pertemuan mereka, Han Li mau tidak mau melirik Roh Kudus dengan nama Zisui. Mungkin itu hanya imajinasinya, tetapi aura yang dilepaskan oleh Zisui ini tampaknya lebih berbahaya daripada sebelumnya, menyerang Han Li dengan sensasi yang agak meresahkan. Han Li berusaha menilai Roh Kudus ini dengan indera spiritualnya, tetapi tidak berhasil, dan itu membuatnya semakin khawatir. Selain itu, pertemuan antara patriark keluarga panjang dan Roh Kudus berlangsung sangat lancar, dan diputuskan bahwa gadis suci 1000 musim gugur dan Zhang Xing juga akan memasuki kota, sementara sisa kelompok akan tetap berada di luar kota. Dengan 2 sekutu tambahan, patriark keluarga panjang melanjutkan rencananya, dan mengarahkan pandangannya dengan kuat pada keluarga Zhao. Di satu sisi, dia perlahan menaikkan harga yang dia tawarkan, sementara di sisi lain, dia mencari tempat di mana keluarga Zhao menyimpan kadal iblis mereka. Jelas bahwa dia telah menyiapkan 2 rencana. Yang terakhir adalah mengambil kadal iblis dari keluarga Zhao dengan paksa. Chapter 2073. Penanggulangan. Pada hari tertentu 2 bulan kemudian, Han Li dan semua orang berkumpul bersama di sebuah gua sementara di luar kota. Pria dari keluarga Lin baru saja berhasil tiba sebelum tanggal yang disepakati, dan semua orang menilai dia dengan ekspresi aneh. Dia pernah memiliki penampilan seorang pria parubaya, tetapi rambutnya telah memutih, dan kulitnya telah mengerut dan berkerut secara signifikan, membuatnya menyerupai pria tua. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa salah satu matanya hilang, seolah-olah telah dicungkil langsung dari rongganya. Selain itu, auranya telah berkurang menjadi kurang dari 1/3 dari kekuatan sebelumnya, dan tampaknya juga sangat lemah. "Apa yang terjadi padamu, rekan Taois Lin?" Patriark keluarga panjang bertanya dengan suara muram. "Saya menemukan gerombolan binatang pengisap jiwa di dataran dan sebagian besar esensi sejati saya dimakan oleh mereka. Untungnya, saya dapat melarikan diri setelah meledakkan beberapa harta saya yang paling kuat," jawab pria itu dengan senyum masam, dan suara juga menjadi sangat serak dan tidak enak di telinga. "Binatang pengisap jiwa, binatang buas itu tidak terlalu kuat. Bagaimana mereka membuat Anda dalam keadaan yang menyedihkan?" Holy Maiden Tausat Autumn bertanya dengan ekspresi terkejut. "Binatang pengisap jiwa normal tentu tidak akan menjadi ancaman bagi saya. Tetapi saya menemukan binatang pengisap jiwa yang bermutasi tahap integrasi tubuh." Pria dari keluarga Lin menghela nafas sebagai tanggapan. "Binatang penghisap jiwa yang bermutasi?" Ekspresi semua orang sedikit berubah setelah mendengar ini. Itu benar. Awalnya, itu disembunyikan di antara semua binatang pengisap jiwa lainnya dan menyamar sebagai salah satu dari mereka, dan aku menjadi mangsa serangan mendadaknya. Pria dari keluarga Lin mengkonfirmasi dengan ekspresi tegang. Patriark keluarga panjang terdiam sesaat sebelum bertanya, "Itu benar-benar disayangkan.
Apa rencanamu mulai sekarang, rekan Taois Han? Pria dari keluarga Lin ragu-ragu sejenak sebelum memberikan jawaban pasrah. Saya dalam kondisi yang terlalu buruk untuk memasuki gurun Illusion Hall. Saya harus kembali ke alam roh dan pergi ke pengasingan segera selama beberapa abad untuk memfasilitasi pemulihan penuh. Oleh karena itu, saya berencana untuk beristirahat di sini selama beberapa waktu sebelum saya menelusuri kembali rute asli kami dan kembali ke alam roh. Patriark keluarga panjang tidak terkejut mendengar ini, dan dia berkata, memang, dalam kondisi Anda saat ini, Anda akan mengambil risiko yang signifikan dengan melanjutkan. Bagaimana dengan ini? Kami akan tinggal di sini selama sebulan lagi sehingga Anda dapat pulih. Dalam damai sebelum kita melanjutkan perjalanan. Holy Maiden Tausat Autumn terdiam sesaat sebelum mengangguk sebagai jawaban. Kami tidak keberatan. Penatua Hui dan wanita dari keluarga Ye mau tidak mau bertukar pandang prihatin dan sedih saat melihat ini. Di antara pembudidaya manusia lainnya, salah satu dari mereka membawa cedera, sementara basis kultivasi yang lain jauh lebih rendah dari Hanli dan Patriark keluarga panjang. Jadi mungkin salah satu dari mereka akan menjadi yang berikutnya dipaksa untuk keluar. Sementara itu, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Hanli, dan dia berkata kepada pria dari keluarga Lin, saya punya pil yang bisa bermanfaat bagi Anda, rekan Dao Lin. Dia menyapu lengan baju ke arah pria dari keluarga Lin saat berbicara, mengirim botol giok putih kecil terbang ke arahnya. Pria dari keluarga Lin sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum secara refleks menangkap botol dengan ekspresi yang agak bingung. Meskipun dia telah bepergian dengan Hanli dan yang lainnya selama ini, mereka berdua tidak banyak berinteraksi, dan mereka tentu saja tidak bisa dianggap sebagai teman. Karena itu, secara alami cukup membingungkan baginya bahwa Hanli memberinya pil pada saat seperti ini. Pria dari keluarga Lin ragu-ragu sejenak sebelum melepas tutup botol, dan aroma obat yang kuat segera menyebar ke seluruh ruangan, sehingga segera menarik perhatian semua orang. Pria dari keluarga Lin buru-buru menghirup, di mana sedikit kegembiraan muncul di matanya, dan dia segera membalik botol untuk mengungkapkan pil hijau dengan pola spiritual di seluruh permukaannya. Ini adalah pil Essence Tempering, pria dari keluarga Lin berseru saat kegembiraan di matanya menjadi lebih jelas. Tidak hanya pil ini sangat berharga, itu sempurna untuk kondisinya saat ini karena dapat membantunya memulihkan sejumlah besar esensi sejatinya yang hilang. Karena itu, dia tidak perlu khawatir tentang penurunan kekuatan yang besar bahkan setelah dia pulih dari luka-lukanya. Ekspresi orang lain juga sedikit berubah setelah melihat ini. Bahkan untuk makhluk tahap integrasi tubuh seperti mereka, pil pemurnian esensi adalah barang yang cukup dicari. Pria dari keluarga Lin sangat bersemangat, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang sebelum mengirimkan suaranya ke Hanli. Rekan Taois Han, pil ini memang akan sangat bermanfaat bagi saya, tetapi pasti ada alasan mengapa Anda bersedia memberikannya kepada saya. Tolong beri saya penjelasan. Hanli tersenyum dan juga mengirimkan suaranya sebagai tanggapan. Saudara Lin, saya ingin meminta sesuatu dari Anda. Apakah Anda bersedia membantu saya? Pria dari keluarga Lin memikirkan hal ini sejenak sebelum menggertakkan giginya saat dia menjawab. Bagaimana saya bisa menolak Anda setelah Anda memberi saya pil pemurnian esensi ini? Selama itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kemampuan saya tidak akan menolak. Tidak perlu terlalu waspada, Saudara Lin, saya hanya meminta sedikit bantuan dari Anda. Saya baru-baru ini menyelamatkan seorang gadis manusia kecil di kota, dan dia memiliki hubungan dengan saya. Jadi saya harap Anda bisa bawa dia kembali ke alam roh bersamamu dan jaga dia untuk sementara waktu sampai aku kembali. Sisa perjalanan terlalu berbahaya, jadi tidak mungkin aku bisa membawanya bersamaku. Itu seharusnya sesuai dengan kemampuanmu, benar, rekan Taois? Hanli bertanya dengan tenang. Pria dari keluarga Lin agak terkejut dengan kesederhanaan permintaan itu, dan dia setuju tanpa ragu-ragu. Itu bukan masalah sama sekali.
Saya dapat meyakinkan Anda bahwa gadis kecil itu akan kembali ke alam roh dengan aman selama saya bisa melakukan hal yang sama. Bagus, jawab Hanli dengan anggukan sebelum terdiam. Setelah menetapkan alasan di balik tindakan Hanli, pria dari keluarga Lin segera menelan pil itu. Dalam kondisinya saat ini, semakin awal dia bisa meminum pil pemurnian esensi ini, semakin besar kemungkinan kekuatannya akan dipertahankan. Jadi dia secara alami tidak ingin menunda bahkan untuk sesaat. Patriark keluarga panjang dapat mengetahui bahwa mereka berdua sedang mendiskusikan sesuatu melalui transmisi suara, tetapi tidak ada dari mereka yang menanyakan tentang isi percakapan mereka. Cukup jelas bahwa Hanli telah meminta pria dari keluarga Lin untuk melakukan sesuatu untuknya dengan imbalan pil yang begitu berharga. Tapi itu adalah masalah yang hanya ada di antara mereka. Jadi tentu saja bukan di tempat mereka untuk membongkar ke dalam hal-hal seperti itu. Sekarang masalah dengan pria dari keluarga Lin telah diselesaikan. Semua orang secara alami mulai mendiskusikan kadal iblis berkaki 8. Patriark keluarga panjang dengan tenang menceritakan interaksinya baru-baru ini dengan keluarga Zhao, dan alis semua orang sedikit berkerut setelah mendengar ceritanya. Jadi keluarga Zhao meminta Myriad Year Purple Blood Zoysia dan Ice Crystal Heart untuk satu kadal iblis berkaki 8. Itu benar-benar tidak masuk akal. Bagiku sepertinya mereka tidak memiliki ketulusan sama sekali, kata Holy Maiden Tausat Autumn dengan ekspresi dingin. Saya pikir keluarga Zhao tertarik lebih dari sekedar pertukaran, selah Hanli dengan suara acuh tak acuh. Oh, apa maksudmu dengan itu, Kakak Han? Wanita dari keluarga Ye bertanya. Namun, Hanli hanya tersenyum dan tidak memberikan jawaban. Patriark keluarga panjang melanjutkan dengan senyum dingin. Kurasa bukan hanya keluarga Zhao yang tidak berencana memberiku kadal iblis berkaki 8. Mereka juga berkomplot melawanku demi kekayaanku. Lagi pula, item yang saya tawarkan sebelumnya cukup untuk menggoda 2 raja iblis dari keluarga mereka. Kamu tampaknya cukup percaya diri, Saudara Long, gadis suci 1000 musim gugur terkekeh. Memang, melihat keluarga Zhao tidak mau berpisah dengan kadal iblis berkaki 8 mereka, 3 keluarga lainnya kemungkinan besar juga tidak akan menyetujui pertukaran. Kalau begitu, aku akan mengambil umpan dan umpan. 2 raja iblis keluarga Zhao pergi sementara kalian semua menyusup ke keluarga Zhao dan mencuri kadal iblis berkaki 8 mereka. Setelah itu, kita akan segera memasuki gurun ilusi Howl, jawab kepala keluarga panjang dengan tatapan dingin. Muncul di matanya, itu ide yang bagus, tidak ada seorang pun dari keluarga Zhao yang akan bisa menghentikan kita jika raja iblis mereka pergi. Namun, apakah Anda sudah menemukan di mana mereka menyimpan kadal iblis berkaki 8 mereka? Wanita dari keluarga Ye bertanya. Hehe, aku baru saja memutar-mutar ibu jariku di kota beberapa hari terakhir ini. Aku sudah memastikan bahwa keluarga Zhao menyimpan kadal iblis berkaki 8 di 2 tempat. Salah satunya adalah area terlarang yang dikelilingi oleh banyak batasan, yang akan sangat sulit untuk diakses bahkan dengan kurangnya tuan iblis yang hadir. Adapun tempat lain, itu adalah tempat peristirahatan sementara bagi kadal iblis. Saya telah menemukan bahwa beberapa kadal iblis keluarga Zhao akan kembali dalam waktu sekitar setengah bulan, dan biasanya, mereka akan tinggal di tempat peristirahatan sementara itu selama beberapa hari, yang akan memberi kita kesempatan yang sempurna. Saudara Han sudah memiliki 2 kadal iblis, jadi kita harus memiliki cukup kadal setelah kita menangkap yang itu. Namun, pastikan untuk menahan diri dari membunuh dan mengungkapkan basis kultivasi Anda yang sebenarnya jika memungkinkan. Jika tidak, jika kita menarik perhatian beberapa makhluk iblis kuat di dekat kita, maka kita akan berada dalam masalah. Bagaimanapun, kita harus melintasi seluruh gurun Illusion Howl, sedangkan makhluk iblis lainnya bisa dengan mudah pergi ke sisi lain menggunakan formasi teleportasi dan tunggu kami di sana, Patriark keluarga panjang memperingatkan.
Chapter 2074. Intersepsi. Yakinlah, Saudara Long, selama kita tidak harus menghadapi Raja Iblis dari keluarga Lin, kita tidak perlu mengungkapkan basis budidaya tahap integrasi tubuh kita. Kita hanya akan mengambil kadal iblis mereka dan segera mendapatkan pergi, jawab Holy Maiden Tousat Autumn dengan senyum percaya diri. Han Li dan wanita dari keluarga Ye secara alami juga tidak keberatan. Setelah itu, semua orang mulai mendiskusikan detail operasi yang lebih baik dan memastikan setiap langkah individu. Beberapa jam kemudian, Han Li dan yang lainnya berangkat dari gua tempat tinggal dan kembali ke Illusion Night City. Selama 2 bulan berikutnya, Han Li terus berkultivasi dalam pengasingan di pavilionnya, menunggu kedatangan tanggal yang disepakati. Selama waktu ini, dia telah berkomunikasi dengan patriark keluarga Panjang pada beberapa kesempatan, dan tampaknya semuanya berjalan dengan sangat lancar. Tidak hanya patriark keluarga Panjang yang menggoda keluarga Zhao untuk berkomplot melawannya, dia telah memikat 2 penguasa jahat keluarga itu ke dalam keputusan untuk menargetkannya secara langsung. Namun, patriark keluarga Panjang tetap berada di kota malam ilusi selama ini, jadi dia tidak memberi keluarga Zhao kesempatan untuk menyerangnya. Pada hari ini, Han Li sedang bermeditasi di pavilionnya ketika suara dering rendah tiba-tiba meletus dari pinggangnya, diikuti dengan bola cahaya putih muncul, kemudian berubah menjadi sebaris teks. Senyum muncul di wajah Han Li saat dia membaca baris teks, dan dia berdiri sebelum turun. Begitu dia mencapai aula di lantai pertama pavilion, dia disambut oleh pemandangan Zhu Guo'er duduk di kursi di samping pintu masuk pavilion dengan satu tangan menopang dagunya, menatap ke angkasa dengan sikap linglung. Begitu Han Li muncul, Zhu Guo'er segera kembali ke akal sehatnya dan buru-buru mengulurkan hormat. Ikut denganku, Han Li menginstruksikan sebelum keluar dari pavilion. Zhu Guo'er sedikit goyah sebelum ekspresi gembira muncul di wajahnya, dan dia buru-buru mengikuti di belakang Han Li. Selama periode waktu terakhir ini, Han Li tidak melecehkannya dengan cara apapun, tetapi sangat membosankan baginya untuk tinggal di pavilion selama berhari-hari, dan dia merasa seolah-olah dia telah terperangkap dalam sangkar. Sekarang dia diizinkan meninggalkan pavilion dengan Han Li, dia secara alami sangat gembira. Setelah berangkat dari pavilion, Han Li memanggil kereta yang ditarik binatang dan meninggalkan Illusion Night City bersama Zhu Guo'er. Setelah keluar dari kota, Han Li menyapu Zhu Guo'er dalam ledakan cahaya biru sebelum terbang menuju gunung tak bernama di dekatnya. Beberapa saat kemudian, Han Li turun ke gunung, di mana pria dari keluarga Lin sudah menunggunya. Dia masih terlihat seperti pria tua, tetapi rambut abu-abunya telah kembali ke warna hitam, dan sedikit warna telah kembali ke pipinya. Ini jelas semua berkat pil pemurnian esensi yang diberikan Han Li kepadanya. Apakah ini junior yang kamu bicarakan, Saudara Han? Pria dari keluarga Lin bertanya sambil melirik Zhu Guo'er. Memang, dia memiliki hubungan denganku, jadi tolong bawa dia kembali ke alam roh untukku. Aku akan melepaskannya dari tanganmu begitu aku kembali ke alam roh sendiri, jawab Han Li. Yakinlah, rekan Dao, saya menerima pil Anda, jadi saya akan memastikan untuk menjaganya tetap aman. Kakak Long mengatakan dia akan segera mengimplementasikan rencananya, jadi saya akan pergi hari ini, pria dari keluarga Lin berkata dengan serius. Itu ide yang bagus, lagi pula, akan sangat merepotkan jika kamu terhanyut dalam semua ini. Han Li mengangguk sebagai tanggapan, lalu menoleh ke Zhu Guo'er sebelum melanjutkan, kamu dan aku pasti memiliki semacam kedekatan agar kita dapat bertemu di sini, jadi aku akan membantumu kembali ke ras manusia. Rekan Taois Lin ini adalah seorang tetua dari salah satu keluarga besar ras manusia kita, Anda akan berada di tangan yang aman bersamanya. Saya akan menjelaskan semuanya kepada Anda saat kita bertemu lagi nanti. Zhu Guo'er benar-benar tercengang setelah mendengar ini, dan dia membuka mulutnya untuk menanyakan sesuatu. Tetapi Han Li terbang menjauh sebagai seberkas cahaya biru sebelum dia bisa mengatakan apa-apa. Dengan demikian,
Zhu Guo'er dan pria dari keluarga Lin adalah satu-satunya yang tersisa di gunung. Ayo, gadis kecil, aku akan membawamu kembali bersamaku ke alam roh, kata pria dari keluarga Lin dengan senyum tipis. Alam roh, apakah Anda benar-benar manusia, senior? Apakah senior Han juga manusia? Zhu Guo'er cukup cerdas dan segera menarik hubungan, tetapi dia masih tidak percaya. Hehe, menurutmu kakak Han dan aku akan berusaha menipu gadis kecil sepertimu, pria dari keluarga Lin terkekeh. Zhu Guo'er sangat senang mendengar ini, dan dia bertanya, apa maksud senior Han ketika dia mengatakan bahwa saya memiliki hubungan dengannya? Bisakah Anda mencerahkan saya, senior? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Bukankah kakak Han menyebutkan ini padamu sebelumnya? Pria dari keluarga Lin bertanya dengan sedikit terkejut. Saya baru tahu bahwa senior Han adalah makhluk jahat. Bagaimana saya tahu hubungan seperti apa yang saya miliki dengannya? Zhu Guo'er menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Namun, dia kemudian mengingat bagaimana Han Li bertanya kepadanya tentang seni reinkarnasi hebatnya, dan serangkaian pemikiran mulai muncul di benaknya. Pria dari keluarga Lin agak tertarik pada hubungan antara Zhu Guo'er dan Han Li, tapi ini bukan waktunya untuk bertanya. Karena itu, dia mengangkat tangan untuk melepaskan kereta terbang hitam, yang ditarik oleh beberapa binatang boneka seperti Wim. Mereka berdua naik kereta, dan boneka binatang itu hidup, menarik kereta ke kejauhan. Dia khawatir bahwa patriark keluarga panjang dan yang lainnya akan segera memberlakukan rencana mereka, jadi dia memacu kereta yang ditarik binatang secepat yang dia bisa, dan mereka menempuh jarak jutaan kilometer hanya dalam setengah hari. Tepat saat kereta terbang itu berjalan di atas pegunungan yang berkelok-kelok, sebuah suara wanita yang acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di telinganya. Mengingat kamu sudah di sini, mengapa kamu tidak mengunjungiku? Begitu suaranya menghilang, fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di udara di atas kereta terbang, dan kelopak bunga merah muda yang tak terhitung jumlahnya muncul sebelum berubah menjadi tangan raksasa yang jatuh ke arah kereta. Aroma bunga melonjak keluar, dan seolah-olah seluruh langit runtuh, tidak memberi kereta kesempatan untuk menghindar. Omong kosong, pria dari keluarga Lin secara alami sangat khawatir dengan ini, dan dia buru-buru membuat segel tangan sambil mengangkat tangannya yang lain ke udara. Binatang-binatang boneka yang sedang menarik kereta itu mengangkat kepala mereka secara serempak, lalu meledakkan beberapa pilar cahaya tebal dengan warna berbeda langsung ke atas. Pada saat yang sama penghalang cahaya putih muncul untuk mencakup seluruh gerbong. Pada saat yang sama, bilah tulang yang ditembakkan dari lengan bajunya di tengah semburan ki hitam, dan itu langsung membengkak hingga beberapa ratus kaki panjangnya sebelum menebas ke arah tangan merah muda besar itu. Ruang di belakang bilah raksasa itu melengkung dan berputar tanpa henti, seolah-olah akan diiris. Meskipun pria dari keluarga Lin saat ini sangat lemah, dia masih seorang pembudidaya integrasi tubuh, dan serangannya tentu saja tidak perlu dicemooh. Detik berikutnya, pilar cahaya dan bilah raksasa menghantam tangan besar di tengah ledakan yang menghancurkan bumi yang menyebabkan ruang dalam radius beberapa puluh kilometer bergetar hebat. Pilar cahaya dimusnahkan oleh kilatan cahaya merah muda yang dilepaskan oleh tangan raksasa itu, dan bilah tulang besar itu juga hancur berkeping-keping oleh ledakan kekuatan besar yang tak terduga. Pria dari keluarga Lin segera menjadi pucat pasi setelah melihat ini, dan dia segera berusaha untuk melepaskan kemampuan lain, tetapi sudah terlambat. Cahaya merah muda di atas menyapu ke bawah, dan penghalang cahaya di sekitar kereta terbang langsung terkoyak. Pria dari keluarga Lin segera merasakan kekuatan sihirnya menjadi sangat lamban, dan dia mulai kehilangan kesadaran di tengah aroma bunga. Saat dia hampir pingsan, dia mendengar jeritan ketakutan Zhu Guo'er, dan senyum masam muncul di wajahnya. Setengah hari yang lalu, dia telah membuat janji yang berani kepada Han Li, namun sekarang, dia sendiri dalam bahaya besar. Pikiran ini baru saja muncul di benaknya sebelum dia merosot ke kereta terbang, benar-benar tidak sadarkan diri. 2 jam kemudian, dia perlahan-lahan datang di hutan yang gelap.
Begitu dia membuka matanya, dia buru-buru melihat ke bawah untuk menemukan bahwa dia berada di dalam pohon bunga, dan tubuhnya diselimuti oleh kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah pemandangan yang sangat indah untuk dilihat, tetapi tubuhnya sangat lemah, dan dantiannya benar-benar kosong, seolah-olah semua kekuatan sihirnya telah menghilang. Hatinya tenggelam saat dia mengarahkan pandangannya ke sekelilingnya. Namun sebelum dia melihat sesuatu yang penting, suara laki-laki yang kasar tiba-tiba terdengar. "Nyonya Baohua, manusia sudah bangun." Pria dari keluarga Lin buru-buru menuju ke arah suara itu berasal untuk menemukan seorang pria berbaju hitam mengerikan berdiri di atas bukit, menatapnya dengan ekspresi mengancam. Itu adalah Raja Iblis. Pria dari keluarga Lin sudah mengantisipasi ini, jadi dia tidak terlalu terkejut, dan dia mengarahkan pandangannya ke pohon terdekat lainnya. Di kaki pohon ada proyeksi pohon bunga merah muda, dan segera setelah suara pria berbaju hitam itu menghilang, seorang wanita cantik tak tertandingi dalam gaun putih muncul. Wanita itu perlahan membuka matanya dan mengarahkan pandangannya ke arah pria dari keluarga Lin. Mata mereka bertemu, dan pria itu dikejutkan oleh perasaan disorientasi yang bercampur dengan rasa pengabdian yang tak terlukiskan. Pada saat itu, dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk wanita ini tanpa berpikir dua kali. Chapter 2075. Memasuki gurun ilusi Howell lagi. Namun, sebagai pembudidaya integrasi tubuh yang berpengalaman, dia segera dapat merasakan ada sesuatu yang salah begitu emosi ini menggenang di dalam hatinya, dan dia buru-buru menggigit ujung lidahnya sendiri. Rasa sakit yang tajam membuatnya sadar kembali, tetapi ekspresi nyeri muncul di wajahnya saat dia menatap wanita itu, seolah-olah dia sedang menilai monster jahat. "Kamu adalah leluhur suci." Kekuatan sihir pria itu telah sepenuhnya dilucuti, tetapi indera spiritualnya masih sekuat biasanya. Dengan demikian, hanya leluhur suci yang dapat mengayunkan emosinya sedemikian rupa. Wanita itu tidak lain adalah leluhur suci Baohua, yang telah mengikuti Han Li dan yang lainnya selama ini, dan dia berkata, "Leluhur suci, saya kira Anda dapat memanggil saya seperti itu. Saya memiliki beberapa hal untuk ditanyakan kepada Anda. Jika Anda bekerja sama, saya akan memberi Anda kematian tanpa rasa sakit, dan akan ada kemungkinan bahwa Anda masih dapat bereinkarnasi. Jika Anda memilih untuk menolak, maka saya harus menggunakan beberapa metode khusus untuk mengetahui apa yang saya inginkan. Tahu, dan jiwamu akan hancur dalam prosesnya." Pria dari keluarga Lin menjawab dengan senyum masam, "Saya sepenuhnya atas belas kasihan Anda, jadi Anda bisa bertanya apapun yang Anda inginkan. Saya senang Anda dapat menilai dengan benar situasi Anda saat ini. Sekarang, lepaskan jiwa Anda untuk saya," kata leluhur suci Baohua dengan senyum menakjubkan yang tampaknya membuat seluruh dunia redup di sekitarnya, dan dia menunjuk jari ke arah pria di pohon bunga. Sebuah bola cahaya spiritual merah muda muncul, kemudian berubah menjadi bunga aneh yang menghilang ke dahi pria itu. Ekspresi pria itu berubah secara drastis, tetapi setelah beberapa saat ragu-ragu, dia menghela nafas panjang dan melepaskan semua perlawanan saat dia melepaskan jiwanya sendiri. Dia hanya bisa berharap bahwa leluhur suci akan menepati janjinya dan meninggalkannya dengan sepotong kesempatan untuk bereinkarnasi. Detik berikutnya, mata pria itu menjadi benar-benar kusam dan tak bernyawa, dan beberapa simbol iblis berkedip merah muda muncul di dahinya. Senyum dingin muncul di wajah pria berbaju hitam itu setelah melihat ini. Sekitar 15 menit kemudian, wanita itu mengangkat alis sebelum membuat segel tangan, dan semburan cahaya tiba-tiba meletus dari pohon bunga di sekitar pria dari keluarga Lin, berubah menjadi bola api merah muda yang langsung membakarnya menjadi abu. Hanya setitik cahaya putih yang tetap tidak terluka di dalam api, dan itu naik ke langit sebelum menghilang di ketinggian lebih dari 1000 kaki. Leluhur suci Baohua tidak mempedulikan ini dan membuat segel tangan sebelum membuat gerakan meraih, dan bunga merah muda melayang keluar dari api.
Bunga itu melesat ke arahnya, lalu menghilang ke telapak tangannya dalam sekejap. Simbol setan merah muda yang sama kemudian muncul di wajah wanita itu, dan dia menutup matanya sebelum benar-benar diam. Pria berbaju hitam itu berjalan ke sisinya dan berdiri berjaga-jaga dengan patuh. Sekitar 1 jam kemudian, dia membuka kembali matanya, dan pria berbaju hitam itu dengan hati-hati bertanya, "Apakah Anda menemukan informasi yang berguna, Nyonya Bao Hua?" "Ya, jadi ternyata kelompok mereka memasuki alam suci kita untuk menemukan kolam pembersihan roh dan teratai roh bersih. Itu cukup mengejutkan," kata leluhur suci Bao Hua dengan sikap kontemplatif. "Kolam pembersihan roh dan teratai roh bersih? Aku belum pernah mendengar tentang 2 hal itu," kata pria berbaju hitam itu sambil alisnya sedikit berkerut. Tidak ada lebih dari 10 orang di seluruh alam suci yang menyadari 2 hal itu. Bahkan beberapa leluhur suci tidak mengetahui keberadaan mereka, jadi tidak mengherankan jika Anda tidak mengenal mereka, jawab wanita itu. "Apa yang istimewa dari kedua hal itu? Itu pasti harta yang luar biasa mengingat para pembudidaya alam roh ini bersedia mengambil risiko yang sangat besar untuk mereka," tanya pria berbaju hitam itu. Leluhur suci Bao Hua tampaknya telah mengumpulkan pikiran pria lapis baja hitam itu, dan dia menjawab dengan suara acuh tak acuh, "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kedua item itu sangat berguna bagi orang-orang dari alam roh, tetapi mereka hanya merugikan makhluk dari ras suci kita." "Begitu," jawab si lapis baja hitam dengan senyum yang sedikit malu-malu. Leluhur suci Bao Hua melanjutkan, "Sekarang kita tahu tujuan mereka. Sekarang saya tahu tujuan yang direncanakan mereka. Tidak perlu bagi kita untuk melintasi gurun Illusion Hall, kita hanya bisa menunggu mereka di tujuan. Saya berencana untuk pergi dan bertemu dengan beberapa teman lama di alam suci setelah mengurus masalah ini, tapi sepertinya aku harus pergi dan menemui mereka lebih awal. Kemanapun kamu pergi, aku pasti akan tetap di sisimu sampai napas terakhirku." Pria berbaju hitam itu segera menunjukkan kesetiaan. Ekspresi senang muncul di wajah leluhur suci Bao Hua, tetapi sebuah pikiran kemudian tiba-tiba muncul di benaknya saat dia menginstruksikan, "Gadis manusia kecil itu masih berguna bagiku, jadi jangan ganggu dia dan bawa dia bersama kami." Pria berbaju hitam itu agak bingung mendengar ini, tetapi dia buru-buru menjawab dengan hormat, "Ya, Nyonya." Wanita itu mengangguk sebelum mengarahkan pandangannya ke Illusion Night City, dan senyum aneh muncul di wajahnya saat dia menyapukan lengan bajunya ke udara. Kelopak bunga merah muda segera terbang keluar dari lengan bajunya sebelum berubah menjadi pilar angin yang bergemuruh yang naik langsung ke langit. Pria berbaju hitam itu segera membuat gerakan meraih ke arah kawah di tanah di dekatnya, lalu menghentakkan kakinya ke tanah, mendorongnya ke arah pilar angin seperti panah yang melaju kencang. Sosok mungil terbang keluar dari kawah dan juga menghilang ke pilar angin dalam sekejap. Itu tidak lain adalah Zhu Guo'er yang ketakutan. Detik berikutnya, pilar cahaya hancur menjadi bintik cahaya merah muda, dan ketiganya tidak terlihat. 2 hari kemudian, 2 kadal iblis berkaki 8 terbaring diam di samping tumpukan pasir yang sama sekali tidak mencolok di tepi gurun Illusion Hall. Ada 2 sosok humanoid duduk di atas kadal iblis. Mereka tidak lain adalah Han Li dan sarjana tua di antara makhluk roh. Keduanya duduk diam di atas kadal iblis berkaki 8 masing-masing, tampak menunggu sesuatu. Mereka telah diatur di sini oleh patriark keluarga panjang untuk menyediakan cadangan jika diperlukan, dan kedua kadal iblis itu secara alami adalah yang diperoleh Han Li dari keluarga Bai. Setelah beberapa lama, cahaya spiritual melintas di langit yang jauh, dan beberapa garis cahaya terbang menuju duo Han Li dari arah Illusion Night City. Ekspresi Han Li dan cendekiawan tua itu sedikit berubah setelah melihat ini, dan beberapa saat kemudian seberkas cahaya mendarat di dekatnya. Han Li mengarahkan pandangannya ke arah sosok yang baru tiba, dan tersenyum sambil berkata, "Sepertinya perjalananmu berjalan cukup lancar." Memang, tanpa 2 raja iblis yang menjaga keluarga Zhao, pembatasan itu secara alami tidak menimbulkan masalah bagi kami.
Kami memperoleh total 8 kadal iblis, jadi kami akan memiliki 1 kadal cadangan, jawab wanita dari keluarga Y dengan senyuman. Itu bagus untuk didengar. Sekarang, kita hanya perlu menunggu rekan Daoi Long dan rekan Daoi Bai untuk bergabung dengan kita. Dengan kekuatan tahap integrasi tubuh mereka yang terlambat, saya yakin tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk melepaskannya. 2 Raja Iblis, kata Han Li sambil tersenyum, tetapi tatapannya beralih ke roh yang bernama Zi Sui lagi. Aura yang memancar dari tubuhnya tampaknya menjadi lebih berbahaya, dan Han Li tidak bisa menahan diri untuk sedikit khawatir dengan ini. Namun, Zi Sui tidak mengindahkan Han Li sama sekali, seolah-olah dia benar-benar tidak menyadari pengawasan Han Li. Tiba-tiba, patriark keluarga panjang tiba-tiba terdengar di atas. Haha, yakinlah, Saudara Han, rekan Daoi Bai dan aku telah menyingkirkan kedua Raja Iblis keluarga Zhao itu. Segera setelah itu, fluktuasi spasial meletus, dan patriark keluarga panjang yang tersenyum muncul dari udara tipis di samping semburan cahaya putih. Mata Han Li sedikit berbinar saat melihat ini, dan dia bertanya, rekan Taois Long, di mana kedua Raja Iblis keluarga Zhao itu sekarang? Mereka telah terpikat ke dalam formasi yang kami siapkan sebelumnya, dan mereka akan membutuhkan setidaknya 1 hari semalam untuk membebaskan diri mereka sendiri, jawab Bai Qi. Fantastis, semua orang ada di sini, jadi ayo segera berangkat, kata Holy Maiden Tausat Autumn dengan gembira. Pikiranku persis, Sister Tausat Autumn, wanita dari keluarga Ye setuju. Tidak ada orang lain yang keberatan, dan dengan demikian, wanita dari keluarga Ye dan gadis suci 1000 musim gugur mengangkat tangan mereka dan melepaskan serangkaian kadal iblis. Patriark keluarga panjang dan yang lainnya semuanya terbang ke atas kuda baru mereka yang jahat, dan mereka dengan cepat melesat ke gurun Illusion Howell, menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata. Sehari kemudian, 2 garis cahaya, 1 hitam dan 1 merah, turun ke atas bukit pasir tempat Han Li dan yang lainnya berkumpul sehari sebelumnya. Ini adalah sepasang pria tua berjubah brokat tipis, dan keduanya memasang ekspresi marah. Aura mereka tampaknya telah bertahan di sini untuk sementara waktu, mereka kemungkinan besar memasuki gurun Illusion Howell, kata salah satu pria tua dengan ekspresi gelap. Chapter 2076, Istana Tuan Binatang. Aku bisa merasakan banyak aura sisa di sini. Jadi sepertinya mereka berdua adalah bagian dari sekelompok orang yang bergabung untuk mencuri kadal iblis keluarga Zhao kita, kata pria tua lainnya dengan marah. Itu kemungkinan besar terjadi. Para sahabat dari keduanya kemungkinan besar jauh lebih kuat daripada yang bisa dilawan oleh murid-murid kita. Sepertinya mereka telah mengincar keluarga Zhao kita sejak awal, dan mereka dengan sengaja memancing kita keluar dari benteng keluarga kami kemarin. Kadal iblis pasti menjadi target utama mereka. Jika tidak, mereka tidak akan memasuki gurun Illusion Howell secepat ini. Lelaki tua pertama menghela nafas dengan pasrah. Dari mana para bajangan itu berasal? Beraninya mereka berkomplot melawan keluarga Zhao kita. Jika kita tidak membuat mereka membayar untuk apa yang mereka lakukan, reputasi keluarga Zhao kita akan hancur lebur. Pria tua kedua meludah dengan gigi terkatup. Tidak akan mudah untuk membalas dendam pada mereka. 2 orang yang memancing kita pergi hanya menunjukkan basis budidaya tahap tempering spasial. Tapi itu kemungkinan besar bukan kekuatan mereka yang sebenarnya, kata pria tua pertama sambil menggelengkan kepalanya. Pria tua lainnya segera menarik napas tajam setelah mendengar ini. Maksudmu mereka berdua juga Raja Iblis? Mungkinkah orang-orang yang menyusup ke keluarga Zhao kita adalah Raja Iblis juga? Kalau begitu, tidak heran mereka berani berkomplot melawan keluarga Zhao kita. Kapan kelompok ini, Raja Iblis tiba di kota malam ilusi kami? Kami belum pernah mendengar apapun tentang ini sama sekali. Sulit untuk dikatakan, mungkin yang lain hanya bawahan dari mereka berdua. Meski begitu,
Keduanya pasti memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan kita, dan mereka sudah memasuki gurun Illusion Hall, jadi tidak ada yang bisa kita lakukan. Adapun mengapa kami belum mendengar apa-apa tentang mereka, mungkin mereka menyamarkan basis kultivasi dan penampilan mereka atau hanya tinggal di luar kota selama ini, lelaki tua pertama merenung. Apakah kita benar-benar akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Pria tua lainnya berkata dengan marah. Orang tua pertama tampaknya telah mempertimbangkan hal ini, dan dia menjawab, menurut berita yang kami terima, orang-orang itu hanya membunuh beberapa murid yang tidak penting dan membiarkan semua orang di benteng keluarga Zhao kami hidup-hidup. Adapun kadal iblis yang kami hilangkan, itu pukulan yang cukup berat bagi keluarga kami, tapi tidak fatal. Adapun reputasi kami hanya perlu menemukan beberapa orang yang tidak kami sukai dan menyatakan mereka sebagai kaki tangan orang-orang itu, lalu membunuh mereka dalam sekejap. Tampilan publik. Pria tua lainnya terdiam beberapa saat sebelum menghentakkan kaki dengan frustrasi dan amarah. Kalau begitu, kita hanya membodohi diri sendiri. Aku tidak bisa menelan sesuatu seperti ini begitu saja. Kamu dan aku adalah satu-satunya pendukung keluarga Zhao kita yang tersisa. Jika sesuatu terjadi pada salah satu dari kita, maka ada kemungkinan besar bahwa keluarga Zhao kita akan jatuh ke dalam penurunan yang tajam. Jadi kamu harus menahan amarahmu sendiri. Demi keluarga kita. Karena itu, jika kamu bersikeras untuk membunuh mereka, kita mungkin bisa meminjam tangan orang lain untuk membunuh kelompok orang itu, kata pria tua pertama dengan ekspresi gelap. Ekspresi pria tua lainnya sedikit berubah, dan dia bertanya, apa maksudmu dengan itu? Hubungi orang-orang di istana Tuan Binatang dan minta mereka untuk menyerang menggantikan kita. Ada setumpuk batu iblis di keluarga Zhao kita yang dapat digunakan untuk mengkompensasi mereka. Namun, terlepas dari apakah istana Tuan Binatang berhasil atau tidak, ini akan menjadi satu-satunya upaya yang kita lakukan. Jika orang-orang itu berhasil bertahan hidup, saya melarang Anda berkomplot melawan mereka lebih jauh. Selain itu, jangan ungkapkan identitas kami saat menghubungi Bislord Palace, kata pria tua pertama. Dengan ekspresi serius, yakinlah, kakak, aku tahu apa yang harus dilakukan. Hehe. Bahkan jika monster dari istana Raja Binatang itu tidak berhasil membunuh mereka, mereka setidaknya akan meninggalkan mereka dengan kenang-kenangan yang buruk. Jika kita menghabiskan simpanan iblis itu, batu, keluarga Zhao kita harus beroperasi dengan anggaran yang ketat untuk beberapa waktu. Lelaki tua lainnya menghela nafas dengan sedikit sedih. Monster-monster tua itu seolah-olah tidak lebih kuat darimu dan aku. Dan mereka juga memiliki pengalaman bertarung yang jauh lebih banyak daripada Raja Iblis biasa, jadi tentu saja akan mahal untuk menyewa mereka. Namun, itu tidak masuk akal untuk minta mereka memasuki Illusion Hall Desert untuk mengejar orang-orang itu, jadi kita harus meminta mereka untuk menyerang begitu mereka muncul di sisi lain. Lelaki tua pertama mendengus dingin. Selama Bislord Palace mengirim orang ke semua kota di dekat Illusion Hall Desert, mereka pasti akan dapat menemukan orang-orang itu. Karena itu, kita tidak tahu berapa banyak waktu yang akan dihabiskan orang-orang itu. Gurun, kata pria tua lainnya dengan prihatin. Kita sudah menderita kerugian besar, jadi sebaiknya kita selesaikan ini sampai akhir. Pekerjakan saja mereka untuk jangka waktu seabad. Jika orang-orang itu tinggal di gurun selama 100 tahun, maka kita hanya perlu terimalah rejeki kita. Jangan tunda lagi di sini, kita harus kembali ke kota, kata lelaki tua pertama. Pria tua lainnya secara alami tidak keberatan dengan ini, dan dengan demikian, mereka berdua naik ke udara sebagai garis-garis cahaya hitam sebelum terbang kembali ke Illusion Night City. Hanya setelah 4 bulan berlalu sejak Han Li dan yang lainnya memasuki Gurun Ilusi Hall, keluarga besar Gurun Ilusi Hall berani mengirim murid-murid mereka ke gurun lagi. Pada titik ini, keributan yang disebabkan oleh kadal iblis curian keluarga Zhao telah mereda, dan keluarga Zhao telah menarik hubungan antara peristiwa ini dan hilangnya Han Li, tetapi mereka tidak memiliki bukti,
jadi mereka secara alami tidak akan menyatakannya. Ini ke dunia luar. Dengan demikian, waktu berlalu dengan cepat, dan setahun kemudian, tidak ada lagi yang menyebutkan insiden keluarga Zhao. 40 tahun berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, badai pasir besar sedang terjadi di bagian tertentu dari perbatasan Gurun Illusion Hole. Seluruh area telah berubah menjadi lautan angin dan pasir, dan tidak ada yang bisa dilihat di dalamnya. Tiba-tiba, beberapa binatang iblis raksasa melompat keluar dari pasir sebelum mendarat dengan kuat di tanah. Binatang iblis ini adalah serangkaian kadal raksasa berkaki 8, dan mereka membawa 9 penunggang yang acak-acakan. Ini tidak lain adalah Han Li dan yang lainnya. Namun, setelah perjalanan panjang mereka, hanya 5 dari 10 kadal iblis asli mereka yang tersisa. Dalam hal penampilan luar, Han Li dan yang lainnya tampaknya tidak berubah sama sekali dibandingkan dengan 40 tahun yang lalu. Tetapi mereka semua saat ini mengenakan ekspresi kegembiraan dan kegembiraan. Kami akhirnya keluar dari gurun terkutuk ini. Melihat pemandangan yang sama selama beberapa dekade benar-benar pengalaman yang tak tertahankan. Bahkan pengasingan selama 100 tahun tidak melelahkan seperti perjalanan ini, kata wanita dari keluarga Ye dengan senyum gembira. Holy Maiden Tausat Autumn mengendarai kadal iblis berkaki 8 yang sama dengan wanita dari keluarga Ye, dan dia berkata, bepergian melalui gurun selama beberapa dekade memang bukan hal yang mudah. Selain itu, kami bertemu dengan 3 iblis cambuk gurun pada beberapa kesempatan dan kehilangan setengah dari kadal iblis berkaki 8 kami. Dia kemudian tiba-tiba berbalik ke arah Han Li sebelum melanjutkan. Setelah mengatakan itu, hal paling berbahaya yang kami temui adalah binatang bayangan pasir tahap integrasi tubuh akhir, dan itu menjebak kami di padang pasir selama beberapa tahun. Jika bukan karena rekan Taois Han mengakhiri binatang buas dengan kemampuan yang kuat itu, mungkin kita bahkan tidak akan bisa keluar dari gurun sama sekali. Kamu terlalu baik, peri 1000 musim gugur, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk mendaratkan pukulan terakhir jika rekan Dao Zisui telah menjebaknya terlebih dahulu, kata Han Li sambil melirik ke arah roh yang berada di dekat nama Zisui. Hehe. Kalian berdua telah melakukannya dengan sangat baik untuk menyingkirkan binatang bayangan pasir yang menakutkan itu. Sekarang setelah kita muncul dari gurun Illusion Hole, mari ikuti rencana awal kita dan berpisah di sini, saran patriark keluarga panjang sambil menyimpan kadal iblis pergi. Saya tidak melihat ada masalah dengan itu, kata Han Li dengan senyum tipis. Mereka telah menyusun rencana khusus tentang bagaimana mereka akan melanjutkan setelah mereka muncul dari padang pasir. Meskipun gurun ilusi Hole ini dikenal sebagai area terlarang bagi makhluk iblis normal, itu hanya sedikit berbahaya bagi makhluk tahap integrasi tubuh seperti mereka. Satu-satunya hal yang agak membuat Han Li frustasi adalah selama paruh terakhir perjalanan, dia telah melepaskan sebagian dari kekuatan sejatinya untuk membunuh binatang iblis yang sangat mahir menyembunyikan dirinya, dan yang lain telah melihatnya saat dia melepaskan kemampuan itu. Setelah peristiwa itu, semua orang menjadi jauh lebih sopan terhadapnya, tetapi juga jauh lebih waspada. Han Li hanya bisa berpura-pura bahwa dia tidak memperhatikan perubahan sikap semua orang ini. Makhluk-makhluk roh juga menyetujui saran patriark keluarga panjang, dan dengan demikian, mereka berpisah menjadi beberapa kelompok sebelum terbang ke arah yang berbeda. Untuk mencegah diri mereka diikuti, mereka telah memutuskan untuk berpisah dan melakukan perjalanan dari gurun ilusi Hole ke laut asal iblis dalam beberapa kelompok yang berbeda. Tentu saja, meskipun mereka mengambil rute yang berbeda, tujuan mereka tetap sama. Meskipun mereka mengambil risiko dengan berpisah, ini akan meminimalkan kemungkinan menarik perhatian dari makhluk iblis lainnya. Chapter 2077. Darah Sejati Azure Luan. Patriark keluarga panjang akan bepergian dengan Penatua Hui. Han Li telah dipasangkan dengan wanita dari keluarga Ye,
dan makhluk roh juga telah berpisah menjadi dua kelompok yang dipimpin oleh gadis suci 1000 musim gugur dan Baiki. Setelah terbang hampir 10.000 kilometer, wanita dari keluarga Ye tiba-tiba berhenti, lalu menyapu lengan baju di udara untuk memanggil perahu terbang hitam. Ini adalah harta iblis hitam dan benar-benar tidak mencolok yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Dan wanita dari keluarga Ye terbang ke kano sebelum membuat gerakan tangan mengundang ke arah Han Li. Han Li secara alami menerima undangan itu dan terbang ke atas kapal juga. Wanita dari keluarga Ye tersenyum dan berkata, "Perahu Black Jade ini adalah harta karun iblis terbang yang saya beli di Blood Crow City. Ini cukup cepat, dan bepergian dengannya akan membuat kita lebih tidak mencolok. Ini memang harta iblis yang sangat bagus, itu sangat perhatian padamu, peri," kata Han Li sambil tersenyum. "Kamu terlalu baik, kakak Han. Aku yakin harta sekaliber ini tidak ada apa-apanya di matamu. Mari kita lanjutkan percakapan kita di sini." Wanita itu mengangkat tangan saat dia berbicara untuk memanggil bola cahaya putih, yang mengubah boneka kain kuning yang berdiri berjaga-jaga saat dia berjalan menuju kabin di tengah kapal. Han Li mengangguk sebagai jawaban dan mengikutinya ke kabin. Kabin berukuran sekitar beberapa puluh kaki, dan lengkap dengan semua jenis perabotan dasar, bahkan ada beberapa futon hitam yang duduk di sudut. Kabin tampaknya dapat menampung 4 atau 5 orang sekaligus, yang cukup luas mengingat ukuran perahu. Han Li dan wanita dari keluarga Ye masing-masing duduk di kursi, diikuti yang terakhir berkata, "Saudara Han, sekarang tidak ada orang lain dengan kami. Saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda secara pribadi. Apa yang saya akan berbicara tentang masalah selanjutnya tentang rute yang akan kita ambil, jadi saya tidak ingin ada yang mendengar kita." "Oh, silakan." Han Li segera mengingat bahwa wanita itu tampaknya telah memilih rute ini sebelumnya dan telah mengambil inisiatif untuk mengundangnya untuk membentuk kemitraan dengannya. Dia adalah satu-satunya di antara kelompok sahabat yang relatif bersahabat dengannya, dan itu tidak membuat banyak perbedaan baginya rute apa yang mereka ambil, jadi dia secara alami bersedia mengikuti jejaknya. Namun, sekarang sepertinya wanita ini memiliki semacam motif tersembunyi. "Kamu memiliki darah Phoenix surgawi di dalam tubuhmu, kan, rekan Daul? Tidak perlu mencoba dan menyangkalnya. Aku pernah mendengar tentang transformasi yang kamu tunjukkan selama pertempuran Deep Heaven City. Selain itu, ada teknik rahasia yang diturunkan dalam keluarga Ye kami yang memungkinkan saya untuk merasakan aura Phoenix surgawi saat itu ada. Namun, apa yang saya temukan sangat aneh adalah bahwa saya juga dapat beberapa aura lain dari Anda, dan masing-masing dari mereka tidak kalah kuat dari aura Phoenix surgawi. Saya tidak dapat menguraikan dengan tepat apa itu, tetapi mengingat kembali transformasi Anda, saya berasumsi Anda memiliki beberapa jenis darah roh sejati di dalam tubuh Anda. Benarkah itu, Saudara Han?" Hati Han Li sedikit tersentak setelah mendengar ini, tetapi ekspresinya tetap tenang saat dia menjawab, "Karena kamu sudah mengetahuinya, aku akan mengakui bahwa aku memang berhasil mendapatkan beberapa darah roh sejati selama perjalananku di Primordial. Mengapa Anda memutuskan untuk bertanya kepada saya tentang hal seperti ini sekarang? Tidak perlu khawatir, Saudara Han, saya tidak tertarik pada asal-usul darah roh sejati Anda. Namun, karena Anda dapat menggabungkan berbagai darah roh sejati ke dalam tubuh Anda, saya bertanya-tanya apakah Anda akan bersedia untuk memurnikan jenis lain dari darah roh sejati, jawab wanita dari keluarga Ye dengan sikap acuh tak acuh. "Apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu memiliki jenis lain dari darah roh sejati?" Han Li bertanya saat sedikit kejutan melintas di matanya. "Saya tidak memiliki darah roh sejati di tangan saya sekarang. Tetapi kita dapat menemukannya di tempat yang akan kita lewati," jawab wanita itu dengan senyum misterius. "Tempat apa yang kamu maksud?" Han Li bertanya saat tatapan sedikit hati-hati muncul di matanya. "Iron Sandridge," jawab wanita dari keluarga Ye tanpa ragu-ragu. "Iron Sandridge, bukankah itu wilayah dari Azure Wing Rache?"
Apa darah roh sejati yang bisa ditemukan di sana? Han Li bertanya dengan heran. Perlombaan sayap Azure bukanlah ras yang sangat kuat di alam iblis Penatua, tetapi ada beberapa makhluk khusus di antara mereka yang telah mewarisi darah roh sejati. Hanya saja sangat sedikit orang yang tahu tentang ini. Wanita dari keluarga Ye berkata dengan senyum dingin. Siapakah makhluk spesial yang kamu maksud dengan rekan Dao Ye ini? Han Li bertanya. Saya secara alami mengacu pada anggota inti dari Azure Wing Rache. Sama seperti keluarga roh sejati dari ras manusia kita, tidak semua orang di Azure Wing Rache mewarisi garis keturunan roh sejati. Hanya sebagian kecil dari mereka yang diberkati dengan garis keturunan seperti itu. Terlepas dari seberapa murni garis keturunannya, setiap Azure Wing yang diverifikasi memiliki garis keturunan roh sejati akan segera menikmati peningkatan status yang meroket dalam perlombaan. Wanita dari keluarga Ye menjelaskan. Kalau begitu, pasti ada banyak orang yang berkomplot melawan mereka. Jadi mereka dijaga dengan sangat ketat oleh saudara-saudara mereka. Bagaimana kamu begitu yakin bahwa kita bisa mendapatkan darah roh mereka yang sebenarnya? Selain itu, keluarga Yemu sudah memilikinya. Garis keturunan Phoenix Surgawi, jadi mengapa Anda bersedia mengambil risiko seperti itu? Mungkinkah Ye family Anda juga menguasai teknik rahasia untuk menggabungkan jenis darah sejati lainnya? Han Li bertanya, tentu saja tidak. Tetapi apakah kamu tahu jenis garis keturunan roh sejati apa yang diwarisi oleh Azure Wing Rache? Wanita dari keluarga Ye terkekeh. Tolong beritahu aku, Peri Ye, Han Li meminta. Apakah Anda mengetahui jenis burung roh sejati kuno yang paling terkenal, rekan Taois Han? Alih-alih memberikan jawaban langsung, wanita dari keluarga Ye menjawab dengan sebuah pertanyaan. Ya, selain Phoenix Surgawi, ada Kunpeng, Ghost Dove, dan Azure Luan, jawab Han Li. Garis keturunan yang diwarisi oleh Azure Wing Rache milik Azure Luan, dan mereka memiliki beberapa kemampuan bawaan Azure Luan. Apakah Anda mengerti mengapa saya bersedia mengambil risiko seperti itu sekarang? Sejujurnya, saya telah menemukan ini, bahkan sebelum memasuki alam iblis Penatua, dan jika bukan karena ini, saya mungkin tidak bersedia mengambil risiko ini. Dalam arti tertentu, darah sejati Azure Luan ini bahkan lebih penting bagi keluarga Ye kami daripada kolam pembersihan roh dan teratai roh bersih, jadi saya benar-benar berharap Anda dapat meminjamkan saya bantuan Anda. Omong-omong, keluarga panjang dan makhluk roh jelas semuanya memiliki motif tersembunyi juga. Jika tidak, mengapa mereka setuju untuk berpisah dengan begitu mudah, desak wanita dari keluarga Ye. Han Li sangat senang mendengar ini, tetapi dia masih mempertahankan fasad yang tenang saat dia berkata, begitu. Saya mendengar bahwa Azure Luan dan Phoenix Surgawi awalnya memiliki garis keturunan yang sama, tetapi mereka berevolusi menjadi dua jenis makhluk yang berbeda karena kemampuan berbeda yang mereka kembangkan. Kamu mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan jenis darah roh sejati lainnya yang dapat diwarisi oleh anggota keluarga Yemu, benarkah? Azure Luan True Blood adalah salah satu jenis darah sejati dalam 12 transformasi kebangkitan yang bisa dia sempurnakan. Jadi jika dia bisa mendapatkannya, dia akan bisa mengambil langkah besar lainnya dalam mengolah 12 transformasi kebangkitan miliknya. Pada tahap di mana 12 transformasi kebangkitannya saat ini berada, satu lagi jenis darah roh sejati dapat segera meningkatkan kekuatan transformasi lainnya secara signifikan. Memang, Saudara Han, keluarga Ye kami mampu mewarisi garis keturunan Phoenix Surgawi, jadi saya yakin tubuh mereka tidak akan menolak garis keturunan Azure Luan. Jika kita dapat mewarisi garis keturunan ini juga, maka itu akan menjadi masalah sederhana bagi kita untuk mengambil alih keluarga panjang sebagai keluarga roh sejati nomor 1 di masa depan. Selain itu, jika saya dapat memperbaiki garis keturunan Azure Luan dan menggabungkannya dengan garis keturunan Phoenix Surgawi, kekuatan saya juga akan meningkat secara signifikan. Dan bahkan ada kemungkinan aku bisa maju ke Grand Ascension Stage suatu hari nanti.
Mata wanita itu mulai bersinar saat dia berbicara. Han Li merenungkan proposal untuk waktu yang lama sebelum akhirnya bertanya dengan suara acuh tak acuh, apa yang akan saya dapatkan dari ini selain dari darah roh yang sebenarnya? Wanita dari keluarga Ye sangat gembira mendengar ini, dan dia segera menjawab, kamu akan mendapatkan sejumlah besar batu roh yang tidak kalah dengan apa yang bisa dikumpulkan oleh sekte normal selama rentang waktu 10.000 tahun, dan keluarga Ye akan sangat berhutang budi padamu. Jika kamu membutuhkan bantuan kami untuk apapun, keluarga kami akan bersedia memberimu bantuan tanpa pamrih kami pada satu kesempatan. Baiklah, mari kita berjabat tangan, kata Han Li sambil mengulurkan tangan dari lengan bajunya. Wanita itu segera mengulurkan tangan juga, dan mereka berjabat tangan saat ekspresi gembira muncul di wajahnya. Darah sejati Azure Luan pasti sangat sulit diperoleh mengingat harga mahal yang ingin kau bayar, kan, Peri? Aku sudah setuju untuk membantumu, jadi beritahu aku di mana letak kesulitannya, Han Li mendorong. Suara yang tenang, senyum wanita itu memudar setelah mendengar ini, dan dia memberikan respon yang cukup mengejutkan bagi Han Li. Ini memang akan menjadi tugas yang sangat merepotkan, Saudara Han. Jika kita ingin mendapatkan darah yang sebenarnya, kemungkinan besar kita harus menghadapi leluhur suci. Chapter 2078. Penyerang tak terduga. Leluhur suci, apakah kamu serius? Kalau begitu, aku lebih suka meninggalkan darah roh yang sebenarnya. Han Li berkata dengan ekspresi gelap. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, Saudara Han. Jika memang ada leluhur suci yang terletak di Bukit Pasir Besi, kami tidak akan memilih rute Gurun Illusion Hall. Menurut pengetahuan saya, ada klon dari leluhur suci tertentu Ling Yuan yang terletak di Bukit Pasir Besi. Tampaknya leluhur suci ini berhutang banyak pada ras sayap Azure dan mengirim salah satu klonnya ke Bukit Pasir Besi secara permanen. Anda pernah membunuh klon leluhur suci selama pertempuran Deep Heaven City, jadi saya yakin Anda tidak akan kesulitan melawan yang satu ini. Selain itu, selama kita berhati-hati, kita bahkan mungkin tidak memperingatkan klon leluhur suci ini, kata wanita dari keluarga Ye. Hanya klon? Itu masih tidak akan mudah untuk ditangani. Menurut pengetahuan saya, leluhur suci memiliki hubungan yang sangat dekat dengan klon mereka. Jika tubuh sebenarnya dari leluhur suci Ling Yuan berada tidak jauh dari besi Senri, maka dia bisa bergegas ke lembah segera setelah kita memperingatkan kloningannya. Itu masih terlalu berisiko, kata Han Li sambil menggelengkan kepalanya. Yakinlah, Saudara Han. Menurut informasi yang saya kumpulkan, leluhur suci Ling Yuan ini tidak hanya tinggal sangat jauh dari Bukit Pasir Besi, dia telah mengasingkan diri selama lebih dari 10.000 tahun. Selain itu, klon lainnya dia telah terbunuh di masa lalu, tetapi dia masih tidak pernah keluar dari pengasingan. Bahkan ada desas-desus yang beredar bahwa tubuh aslinya telah musnah, dan hanya klon ini yang masih tersisa. Tentu saja, tidak ada yang berani mengganggu leluhur yang berada di pengasingan, jadi tidak ada cara untuk memverifikasi apakah ini benar. Bagaimanapun, yang harus Anda khawatirkan adalah klon yang terletak di Bukit Pasir Besi, kata wanita dari keluarga Ye sambil tersenyum. Ekspresi Han Li sedikit mereda saat dia berkata, begitu, itu membuat banyak hal lebih layak. Namun, saya hanya bisa membunuh klon leluhur suci di alam roh ketika ada rekan Taois lain yang membatasi gerakan klon. Jika tidak, aku tidak akan bisa menghentikannya sendirian. Saya secara alami menyadari itu, itulah sebabnya saya meminjam manik surgawi dari salah satu teman terdekat saya sebelum berangkat dari alam roh. Ini adalah harta sekali pakai yang dapat menciptakan seluruh dunia kecil. Selama Anda dapat menghentikan klon leluhur suci sebentar, saya akan dapat menggunakan harta itu untuk menjebaknya selama hampir setengah hari, yang akan lebih dari cukup waktu bagi kita untuk melarikan diri. Selama kita tidak mengungkapkan identitas kita sebagai manusia, saya yakin klon leluhur suci ini tidak akan mengejar kita karena darah roh sejati,
kata wanita dari keluarga Ye dengan percaya diri. Sepertinya kamu benar-benar telah merencanakan ini untuk waktu yang sangat lama. Jika aku hanya perlu menghentikan klon leluhur suci untuk sementara waktu, maka itu harus dalam kemampuanku, jawab Han Li dengan anggukan. Wanita dari keluarga Ye sangat senang mendengar ini, dan senyumnya menjadi lebih jelas. Meskipun dia telah merencanakan ini sejak sebelum dia pergi dari alam roh, tidak mungkin dia bisa mendapatkan darah sejati Azure Luan tanpa bantuan Han Li, itulah sebabnya dia bersedia menawarkan harga yang mahal untuk merekrutnya. Setelah itu, mereka berdua mulai mendiskusikan rencana tertentu. Tak lama kemudian, garis kuning tiba-tiba muncul di tanah di kejauhan, diikuti oleh dataran tinggi yang luas perlahan muncul di kejauhan. Dataran tinggi itu sangat datar dan membentang sejauh mata memandang. Han Li sedang berbicara dengan wanita dari keluarga Ye saat perahu itu terbang di atas bukit tertentu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit, dan dia mengalihkan pandangannya keluar jendela. Apakah Anda menemukan sesuatu, Saudara Han? Wanita dari keluarga Ye bertanya saat dia juga melepaskan indera spiritualnya melalui area sekitarnya dengan hati-hati. Ada binatang iblis tingkat rendah yang menarik yang tersembunyi di dalam tanah di bawah. Ia mampu sepenuhnya mengintegrasikan dirinya dengan aura di sekitarnya, dan bahkan aku hampir gagal mendeteksinya, jawab Han Li dengan suara tenang. Oh, itu memang cukup menarik. Karena itu, kondisi di alam iblis penatua jauh lebih buruk daripada di alam roh, jadi sebagian besar binatang iblis tingkat rendah memiliki beberapa kemampuan bawaan yang menyelamatkan jiwa di lengan baju mereka. Jika tidak, mereka pasti sudah diburu hingga punah oleh binatang iblis tingkat tinggi, jawab wanita itu sambil tersenyum. Han Li hanya mengangguk dan tidak memberikan jawaban. Pada titik ini, perahu sudah terbang di atas bukit kecil di bawah. Sekitar 15 menit kemudian, tanah di atas bukit tiba-tiba terbelah untuk memperlihatkan binatang iblis seperti landak yang berukuran sekitar 1 kaki. Makhluk itu memiliki paku abu-abu tajam di sekujur tubuhnya, serta beberapa antena yang sangat panjang di bagian atas kepalanya. Matanya yang melotot menatap tajam ke arah kapal terbang itu menghilang, dan tampaknya memiliki kecerdasan. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Di pegunungan yang berbatasan dengan dataran tinggi yang luas, ada sebuah kota kecil yang berukuran hampir 10 km yang dibangun di sepetak kecil tanah dataran rendah. Tidak ada dinding di sekitar keduanya, hanya pagar kayu kuning simbolis. Ada seberkas cahaya yang sesekali terbang di atas kota, entah berangkat dari kota atau mendarat di alun-alun kecil di kota. Namun, ada beberapa platform tinggi yang telah didirikan di sudut-sudut kota, yang masing-masing tingginya lebih dari 100 kaki. Ada bendera hitam mengkilap raksasa yang berdiri di setiap platform, melepaskan ki hitam samar yang menyelimuti keseluruhan platform. Ada juga 4 atau 5 penjaga iblis yang berdiri tanpa ekspresi di setiap platform, dan ada beberapa jalan berliku di sekitar alun-alun. Di kedua sisinya ada beberapa toko dan restoran yang dijalankan oleh penduduk kota yang jahat. Puluhan ribu makhluk iblis masuk dan keluar dari gedung-gedung ini, dan tampaknya cukup ramai dan ramai. Di sebuah restoran yang tidak mencolok di tepi alun-alun, ada 2 makhluk jahat yang duduk di meja dekat salah satu jendela, dan mereka sedang beristirahat dengan mata tertutup. Hanya ada guci anggur hijau dan 2 cangkir putih bersih yang diletakkan di atas meja. Aroma yang kaya memancar dari anggur, dan itu menyerupai nektar merah, dengan jelas menunjukkan bahwa itu adalah beberapa jenis anggur premium yang langka. Seluruh tingkat restoran tampaknya telah dipesan oleh 2 makhluk jahat ini, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya. Mereka seharusnya segera datang, kan? Seorang pria kekar dengan sepasang alis tebal dan beberapa kepang kecil di rambutnya tiba-tiba bertanya kepada temannya dengan sedikit ketidaksabaran di matanya. Rekannya adalah seorang pendeta Taois setengah baya yang halus, dan dia membuka matanya sebelum menjawab. Menurut Yan Mo, target kami yang dicurigai muncul dari gurun Illusion Howell sekitar sebulan yang lalu,
tetapi mereka berpisah dan berpisah segera setelah itu. Jadi kita hanya perlu mengurus 2 dari mereka. Dilihat dari panjang perjalanan yang harus mereka lakukan untuk sampai ke sini, mereka harus segera tiba. Kota Nagabumi ini adalah satu-satunya tempat di daerah terdekat di mana seseorang dapat tinggal dan istirahat. Jika mereka datang ke arah ini, maka mereka pasti akan berhenti di kota ini untuk sementara waktu. Bagaimana jika mereka tidak perlu beristirahat atau mengisi kembali persediaan mereka dan hanya terbang di atas kota ini? Bukankah kita akan menunggu selama ini tanpa hasil? Pria kekar itu mendengus dingin. Hehe, yakinlah, Saudara Luo. Ini adalah kota terdekat dengan gurun Illusion Hole di daerah ini. Jika mereka benar-benar target kita, maka mereka akan menghabiskan beberapa dekade di gurun Ilusi Hole sebelum ini, tidak berhenti di tempat terdekat di mana mereka dapat mengisi kembali persediaan mereka. Bahkan jika mereka tidak perlu mengisi kembali persediaan mereka, mereka masih harus belajar tentang apa yang telah terjadi beberapa dekade terakhir, jadi mereka pasti akan berhenti di sini. Cendekiawan paruh baya itu meyakinkan dengan sikap percaya diri. Itu masuk akal, tapi aku masih tidak percaya padamu, kata pria kekar itu dengan memutar matanya. Oh, lalu bagaimana kalau kita bertaruh? Pendeta Taois itu bertanya sambil tersenyum. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Pria kekar itu bertanya saat ekspresi hati-hati muncul di wajahnya. Bagaimana kalau kita bertaruh kompensasi yang telah dijanjikan untuk pekerjaan ini? Jika bukan karena kompensasi besar dan kuat yang telah kami tawarkan, kami tidak akan menunggu di sini begitu lama. Pendeta Tao itu terkekeh. Saya tidak akan membuat taruhan bodoh seperti itu dengan Anda, Saudara Leng. Jika Anda mengubah persyaratan taruhan, mungkin saya akan tertarik, kata pria kekar itu sambil menggelengkan kepalanya dengan kuat. Lalu apa yang ingin kamu pertaruhkan? Tanya pendeta Taois itu. Bagaimana kalau kita bertaruh siapa yang akan mengalahkan target mereka terlebih dahulu? Pria kekar itu melamar. Hehe, kekuatanku jauh lebih rendah dari milikmu, jadi tidak perlu bertaruh seperti itu. Pendeta Tao itu terkekeh sebagai tanggapan. Jangan terlalu cepat menolak, Saudara Leng, mungkin lawan saya kebetulan jauh lebih kuat dari Anda, desak pria kekar sambil tersenyum. Saya hanya percaya pada diri saya sendiri, tidak pernah beruntung, jawab pendeta Taois dengan suara acuh tak acuh. Kamu masih sama membosankannya seperti biasa. Kamu tidak pernah mengambil risiko apapun. Di mana kesenangannya? Pria kekar itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kecewa. Pendeta Tao itu tersenyum dan baru saja akan menjawab ketika matanya tiba-tiba menyala, dan dia segera mengarahkan pandangannya ke arah kapal terbang hitam yang perlahan turun ke alun-alun. Itu dia. Harta karun iblis terbang itu identik dengan gambar yang telah kami sediakan. Pria kekar itu segera melompat berdiri sebelum meretakkan buku-buku jarinya dengan keras. Chapter 2079. Intersepsi. Tenang, rekan Taois Luo. Target kita mungkin telah tiba. Tetapi bukanlah ide yang baik untuk menyerang mereka di kota ini. Mari kita tunggu keberangkatan mereka sebelum kita menyerang. Selama waktu ini, saya akan mendapatkan shadow chasing saya, serangga untuk mengawasi mereka. Pendeta Daoi menjentikkan jari saat dia berbicara, dan setitik cahaya hijau melesat keluar sebelum menghilang ke udara tipis. Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan, Saudara Leng. Saya ingin tahu apakah target kami benar-benar Raja Iblis. Jika demikian, saya akan dapat menguji kemampuan kuat yang baru-baru ini saya kuasai. Pria kekar itu terkekeh sebelum mengambil tempat duduk lagi. Jangan meremehkan target kami, rekan Taois Luo. Fakta bahwa kami ditawari kompensasi yang luar biasa menunjukkan bahwa target kami bukanlah makhluk biasa. Karena itu, tidak bijaksana untuk berpuas diri. Pendeta Tao itu memperingatkan sambil tersenyum. Pria kekar itu mengangguk sebagai tanggapan,
Tetapi ekspresi acuh tak acuhnya jelas menunjukkan bahwa dia tidak mengindahkan kata-kata peringatan ini sama sekali. Pendeta Taois itu hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, lalu mengarahkan pandangannya ke arah kapal terbang hitam itu lagi. Tiba-tiba, bola cahaya hitam yang menusuk keluar dari kapal, lalu tiba-tiba menghilang. Sebagai gantinya, seorang pria dan seorang wanita muncul, dan keduanya tampak sangat muda. Cahaya ungu samar melintas di mata pendeta Dao saat dia dengan hati-hati menilai keduanya. Setelah itu alisnya sedikit berkerut karena kebingungan. Ekspresi acuh tak acuh di wajah pria kekar itu juga menghilang saat dia melihat keduanya. Menarik, salah satu dari mereka dengan sengaja menyembunyikan basis kultivasi mereka. Sementara basis kultivasi yang lain benar-benar tak terduga. Keduanya benar-benar lawan yang layak. Keduanya bukan makhluk biasa, kita harus menggunakan rencana kedua kita, pendeta Taois memutuskan setelah beberapa saat merenung. Wanita itu tidak istimewa, meskipun dia menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan basis kultivasinya. Kami berdua dapat dengan mudah mengatakan bahwa dia hanyalah seorang raja iblis biasa. Sebaliknya, pria itu benar-benar tidak terduga. Biarkan aku menguji kebenarannya. Kekuatan sebelum kita membuat keputusan. Pria kekar itu masih bersiap untuk pergi. Itu ide yang bagus. Aku akan menghadapi wanita itu. Tetapi pastikan untuk tidak meningkatkan ini menjadi pertempuran penuh. Pendeta Tao itu setuju setelah jeda singkat. Pria kekar itu mengangguk ketika sedikit keganasan muncul di matanya. Duo di alun-alun itu secara alami tidak lain adalah Han Li dan wanita dari keluarga Ye. Tiba-tiba, Han Li mengarahkan pandangannya ke arah restoran seolah-olah dia merasakan sesuatu. Dia bisa dengan jelas melihat makhluk iblis yang makan di beberapa tingkat lainnya, tetapi tingkat di mana pendeta Daoi dan pria kekar itu berada tersembunyi di balik batasan yang sangat mendalam yang berhasil mencegah mata roh dan indera spiritual Han Li. Ekspresi Han Li sedikit gelap setelah melihat ini. Apakah Anda menemukan sesuatu, Saudara Han? Wanita dari keluarga Ye bertanya. Sepertinya kita sedang diteliti oleh makhluk yang kuat, jawab Han Li sambil perlahan menarik pandangannya. Wanita dari keluarga Ye sedikit goyah setelah mendengar ini. Oh, mungkinkah ada Raja Iblis di kota ini? Kejutannya cukup beralasan karena kemungkinan Raja Iblis muncul di kota kecil seperti itu benar-benar tidak terlalu tinggi. Mungkin begitu. Kita seharusnya bisa segera mengetahui apakah mereka ada di sini untuk menargetkan kita atau tidak, jawab Han Li dengan tenang. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku juga mendapatkan perasaan yang sedikit tidak enak seperti sedang diawasi oleh seseorang, kata wanita dari keluarga Ye sambil juga mengarahkan pandangannya ke arah restoran. Siapa tahu, mungkin mereka tidak ada di sini untuk kita. Mari kita isi kembali beberapa kristal iblis azure di kota ini terlebih dahulu. Kapal terbang milikmu itu memang cukup cepat, tapi pasti melewati banyak kristal ini, kata Han Li. Ayo tinggalkan tempat ini segera setelah kita membeli kristal. Sejujurnya, ini juga pertama kalinya aku menggunakan harta iblis ini, dan aku tidak menyangka itu akan menghabiskan begitu banyak energi. Tidak heran makhluk iblis yang menjualnya ke saya menawarkan harga yang begitu rendah. Ini bukan harta iblis yang sangat praktis, jawab wanita dari keluarga Ye dengan alis berkerut. Han Li hanya mengangguk dan tetap diam. Dia tidak memiliki harta iblis terbang yang lebih baik darinya. Kalau tidak, mungkin mereka tidak harus berhenti di kota ini. Setelah itu, duo Han Li berjalan menuju toko-toko yang berjejer di jalan-jalan terdekat. Tidak lama setelah itu, mereka membeli Azure Devil Crystals dalam jumlah yang cukup di salah satu toko yang lebih besar, lalu segera memanggil kapal terbang sebelum berangkat dari kota. Sementara itu, pendeta Tao dan pria kekar juga menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan 2 cangkir dan guci anggur yang masih ada di atas meja. Beberapa jam kemudian, kapal terbang hitam itu berhenti di udara ratusan ribu kilometer jauhnya dari kota.
Itu dihentikan oleh seorang pria kekar dan seorang pendeta Tao yang berdiri beberapa ribu kaki di depan perahu. Salah satunya memasang ekspresi bersemangat, sementara yang lain jauh lebih tenang dan tenang. Han Li dan wanita dari keluarga Ye juga muncul dari perahu dan menilai pasangan makhluk jahat itu tanpa ekspresi. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda menghentikan kami, rekan-rekan Taois? Han Li bertanya. Pendeta Taois memberikan alibi yang benar-benar lucu sebagai tanggapan. Kami kebetulan sedang mencari beberapa sparring partner yang kuat. Maukah Anda menghibur kami, rekan Dao? Apakah kamu serius? Kamu menghentikan kami karena kamu menginginkan beberapa sparring partner? Mata wanita dari keluarga Ye sedikit melebar karena marah setelah mendengar ini. Itu benar, aku bisa merasakan bahwa kamu bukan hanya makhluk tahap tempering spasial, kan? Aku sudah menjadi Raja Iblis untuk beberapa waktu juga. Mungkin kita berdua akan mendapat manfaat dari pertandingan sparring. Adapun sesama Taois menemani Anda, rekan saya di sini agak tertarik padanya juga, kata pendeta Taois dengan sikap acuh tak acuh. Jelas bahwa pendeta Taois tidak mengatakan yang sebenarnya, dan wanita dari keluarga Ye secara refleks mengarahkan pandangannya ke arah Han Li. Kalian berdua yang memata-matai kami di kota itu, kan? Han Li bertanya dengan tenang saat salah satu tangannya tiba-tiba melesat seperti kilat, meraih ke angkasa sebelum menarik serangga roh hijau semi-transparan seukuran kacang dari udara tipis. Mata pendeta Taois sedikit menyipit saat melihat ini, tetapi dia melanjutkan dengan sikap acuh tak acuh. Sepertinya Anda benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa, rekan Taois. Saya hanya mengirim serangga roh itu karena saya takut kami akan kehilangan Anda. Kamu ingin kami berkelahi denganmu karena alibi yang tidak jujur? Apakah kamu pikir ini permainan anak-anak? Tatapan dingin melintas di mata Han Li saat semburan api merah meletus dari tangannya, langsung membakar serangga roh itu menjadi abu. Kamu tidak punya pilihan dalam masalah ini, pria kekar itu terkekeh sebagai tanggapan. Wanita dari keluarga Ye melangkah maju dengan ekspresi marah dan baru saja akan mengatakan sesuatu. Tetapi Han Li mengangkat tangan untuk menghentikannya sebelum melanjutkan dengan suara dingin. Aku baik-baik saja dengan pertandingan sparring, tetapi jika kamu kalah, Anda harus memberitahu kami alasan sebenarnya mengapa Anda menargetkan kami. Jika tidak, ini akan menjadi pertempuran sampai mati, dan Anda akan menyesal telah melewati saya. Ekspresi pria kekar dan pendeta Tao itu sedikit berubah setelah mendengar ini. Mereka bisa tahu bahwa Han Li sedang serius dari aura buruk yang memancar dari tubuhnya. Pendeta Tao setengah baya itu cukup tegas, dan dia hanya merenungkan masalah itu sejenak sebelum setuju. Tentu, jika kalian berdua bisa mengalahkan kami, maka kami akan bersih. Baiklah, kalau begitu tolong beritahu aku, rekan-rekan Taois. Peri Ye, harap waspada agar tidak ada yang bisa mengganggu pertempuran kita, Han Li menginstruksikan. Kakak Han, kamu, wanita itu cukup terkejut mendengar ini, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu sebagai tanggapan ketika Han Li mentransmisikan suaranya kepadanya. Peri Ye, kamu belum mengembangkan seni iblis apapun, dan ini adalah beberapa lawan yang tangguh. Jika kamu terlibat dalam pertandingan sparring dengan mereka, kemungkinan besar penyamaranmu akan hancur, jadi serahkan saja padaku. Baiklah, aku akan merepotkanmu kalau begitu, kakak Han. Wanita itu ragu-ragu sebentar setelah mendengar ini sebelum mengangguk dengan ragu-ragu. Lagi pula, Han Li pernah membunuh klon leluhur suci dan telah menunjukkan kekuatan yang sangat hebat di Gurun Illusion Hall, jadi dia sangat percaya diri padanya. Han Li menarik napas dalam-dalam saat dia melepaskan Provenance True Devil Arts-nya, dan awan ki iblis hitam murni muncul di bawah kakinya, membawanya tinggi-tinggi ke udara. Pria kekar itu tertawa terbahak-bahak saat melihat ini, dan dia juga naik ke udara sebagai bola cahaya kuning. Keduanya telah mencapai ketinggian puluhan ribu kaki dalam sekejap mata, dan Han Li meletakkan tangan di belakang kepalanya sendiri, di mana proyeksi emas berkilauan dengan 3 kepala dan 6 tangan muncul di belakangnya. Proyeksi itu tingginya lebih dari 100 kaki dengan pola iblis hitam di sekujur tubuhnya,
menciptakan pemandangan yang sangat mengancam untuk dilihat. Kamu bukan tandinganku sendirian, minta temanmu untuk menghadapiku juga, kata Han Li saat semua ki jahat dalam radius beberapa kilometer tiba-tiba bergetar. Proyeksi emas melambaikan tangannya di udara, dan cahaya keemasan melintas di tangannya saat 6 senjata emas yang berbeda muncul di genggamannya. Pada saat yang sama, mata iblis hitam pekat ketiga muncul di masing-masing gelabelahnya, dan itu berkilauan dengan cahaya hitam yang meresahkan. Chapter 2080. Pertempuran. Pada titik ini, Han Li telah sepenuhnya mengungkapkan basis kultivasi tahap integrasi tubuhnya yang terlambat, dan gelombang pasang tekanan spiritual yang menakutkan menerjang pria kekar itu. Kekuatan Han Li jauh lebih unggul dari makhluk lain dari basis kultivasi yang sama, dan auranya juga ditingkatkan oleh seni iblis sejati asalnya. Dalam menghadapi tekanan spiritual yang begitu hebat, ekspresi pria kekar itu langsung berubah drastis saat dia menembak mundur lebih dari 100 kaki sementara juga buru-buru melepaskan auranya sendiri, mengungkapkan dirinya sebagai Raja Iblis tahap integrasi tubuh tengah. Namun, auranya sangat aneh karena diselingi dengan gumpalan cahaya perak. Pria kekar itu segera berteriak dengan suara khawatir, "Kakak Leng, kekuatan pria ini benar-benar tak terduga. Aku tidak akan cocok untuknya sendiri." Setelah itu, pria kekar itu mengeluarkan raungan rendah, dan kepang di kepalanya tiba-tiba berdiri tegak lurus. Pada saat yang sama, dia membuat segel tangan, dan kulitnya berwarna perak berkilauan, seolah-olah seluruhnya terbuat dari perak. Secara bersamaan, wajahnya bengkok dan melengkung, dan hidungnya memanjang, menjadi setajam paruh elang sementara serangkaian bulu perak muncul di kepalanya. "Kalian berdua adalah Raja Binatang tahap metamorfosis." Han Li berseru saat melihat ini sebagai petunjuk intrik muncul di matanya. Di lingkungan keras alam iblis penatua, binatang iblis tahap metamorfosis yang dibudidayakan untuk menjadi Raja Iblis secara alami jauh lebih kuat daripada pembudidaya iblis dan Raja Iblis dengan kaliber yang sama. Tidak heran mereka berani mencegat Raja Iblis lainnya dengan pertimbangan minimal. Ekspresi pendeta Taois sedikit gelap saat dia merasakan aura mengerikan yang Han Li lepaskan, dan serangkaian retakan dan letupan terdengar dari tubuhnya saat dia berubah menjadi harimau humanoid, lalu tiba-tiba muncul di samping pria kekar itu. "Saya dapat melihat bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mendukung kepercayaan diri Anda, rekan Dao. Kami memang binatang iblis pada inti kami, tetapi dengan kekuatan Anda yang tak terduga, hanya dengan menggabungkan kekuatan kami akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Anda. Namun, yakinlah, saya akan mengungkapkan kebenaran kepada Anda terlepas dari hasil pertandingan sparring ini," kata pendeta Dao dengan ekspresi waspada. "Kalau begitu aku akan berterima kasih padamu sebelumnya," Han Li menjawab dengan suara acuh tak acuh sebelum membuat segel tangan, di mana proyeksi iblis emas di belakangnya mengacungkan 6 senjata sekaligus. Segera setelah itu, seberkas cahaya keemasan meletus dari masing-masing senjata emas, dan 6 berkas cahaya berkumpul untuk membentuk gelombang cahaya keemasan yang tingginya lebih dari 100 kaki. Gelombang emas melonjak langsung ke arah sepasang penguasa binatang dengan kekuatan yang menghancurkan, menyebabkan ruang di belakangnya bergetar dan berdengung dengan keras, seolah-olah akan dihancurkan oleh cahaya keemasan. Pria kekar itu mengeluarkan raungan keras saat mendorong tinjunya dengan keras ke arah gelombang emas raksasa. Sepasang ledakan bergema terdengar, dan dalam sekejap dia menyerang, cahaya perak cemerlang meletus dari tinjunya, berubah menjadi sepasang bola cahaya seukuran roda gerobak yang menghantam gelombang emas dengan kekuatan luar biasa. Cahaya emas dan perak terjalin, dan 2 bola cahaya perak berhasil meniadakan setengah dari gelombang emas, tetapi sisa gelombang terus menyapu langsung ke arah pria kekar. Tepat pada saat ini, pendeta Taois membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api hijau. Api hijau langsung membengkak hingga lebih dari 100 kaki, kemudian berubah menjadi harimau menyala hijau.
Harimau itu menyapu cakarnya dengan kejam di udara untuk merobek sisa gelombang emas menjadi serpihan, lalu melompat ke udara di atas kepala pendeta Taois seolah-olah memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Tunjukkan kepada kami kekuatan sejatimu, rekan Dao. Serangan remeh ini tidak lebih dari membuang-buang waktu dan energi bagi kita semua. Pria kekar itu terkekeh. Ekspresi pendeta Taois sedikit berubah, tetapi dia tidak mengatakan apapun untuk menentang temannya. Baiklah, kalau begitu, mari kita putuskan pertempuran dengan bentrokan kita selanjutnya, jawab Han Li sambil mengangguk. Pikiranku persis, ini adalah kemampuan baru yang baru-baru ini aku kuasai, pedang Myriad Void. Kegembiraan di wajah pria kekar itu menjadi lebih jelas saat dia membuat segel tangan, dan sepasang sayap perak tiba-tiba muncul di punggungnya. Dia mengepakkan sayap untuk mengirim bulu yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke udara, yang semuanya berubah menjadi pedang perak kecil yang panjangnya beberapa inci sebelum menghilang ke udara tipis dalam sekejap. Detik berikutnya, garis-garis pedang perak Ki yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara di atas Han Li, kemudian menyatu untuk membentuk proyeksi gunung pedang raksasa yang mencakup area sekitar setengah kilometer dengan Han Li tepat di tengahnya. Ini adalah serangan yang sangat tangguh. Pada saat yang sama, pendeta Tao melepaskan raungan rendah, dan harimau berapi di atas kepalanya langsung membengkak menjadi lebih dari 10 kali ukuran aslinya, meluas hingga lebih dari 1000 kaki panjangnya sebelum membuka mulutnya untuk melepaskan raungan yang menggelegar, seperti serta pilar tebal lampu hijau. Pilar cahaya melesat maju dengan kekuatan tak terbendung dan mencapai Han Li dalam sekejap. Pupil mata Han Li berkontraksi sedikit, dan seutas cahaya hitam mengilap tiba-tiba melesat keluar dari masing-masing dari 3 mata iblis hitam pada glabela proyeksi emas di belakangnya. 3 utas cahaya menghantam bagian depan pilar lampu hijau dengan akurasi yang tepat, dan terlepas dari betapa tipis dan rapuhnya benang hitam itu, mereka dapat secara instan meniadakan pilar lampu hijau. Hati pendeta Tao itu tersentak saat melihat ini, dan tepat pada saat ini, gunung pedang besar di atas runtuh ke arah Han Li. Bahkan dengan konstitusi fisik Han Li yang sangat kuat, serangan yang menakutkan seperti itu pasti akan memberinya pukulan berat. Tiba-tiba, Provenance True Devil Projection melemparkan 6 senjatanya ke udara secara serempak atas perintahnya, dan mereka berubah menjadi 6 bola cahaya keemasan yang meluncur langsung ke arah gunung pedang. Segera setelah itu, proyeksi iblis mengepalkan 6 tangannya sebelum menyerang ke arah ruang di atas. Fluktuasi spasial meletus di bawah gunung pedang, dan rune emas yang tak terhitung jumlahnya muncul untuk membentuk pusaran emas yang berukuran sekitar 1 hektar. Han Li mengarahkan jarinya ke pusaran itu, dan pusaran itu mulai berputar saat semburan kekuatan yang sangat besar keluar dari pusaran itu dalam hiruk-pikuk. Garis-garis pedang perak Ki dan ledakan kekuatan yang luar biasa bentrok, dan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, menyebabkan seluruh langit bergetar hebat sementara bola Ki iblis hitam muncul di daerah sekitarnya sebelum berputar dalam hiruk-pikuk. Cahaya emas bergulir, seru pendeta Taois saat ekspresinya berubah drastis. Sedikit ketidakpercayaan dan kengerian juga muncul di mata pria kekar itu. Ekspresi Han Li tetap sama sekali tidak berubah, dan pada titik ini, baik Han Li maupun 2 raja binatang tidak melepaskan serangan lebih lanjut. Mereka bertiga menatap bentrokan gemuruh yang terjadi di atas kepala, dan hanya setelah sekitar 10 menit gemuruh hebat itu berangsur-angsur berhenti. Langit akhirnya cerah, dan Han Li memfokuskan pandangannya untuk menemukan bahwa pusaran emas dan proyeksi gunung pedang perak telah menghilang. Kedua serangan itu tampaknya berimbang. Han Li agak terkejut melihat ini. Meskipun dia hanya melepaskan sekitar 20% hingga 30% dari kekuatan Revolving Golden Light miliknya, masih cukup mengejutkan bahwa tahap integrasi tubuh bagian tengah mampu menahannya dengan begitu mudah. Saat pikiran-pikiran ini melintas di benak Han Li, pria kekar dan pendeta Taois itu bertukar pandang dan dengan cepat berbicara satu sama lain melalui transmisi suara. Setelah itu keduanya tiba-tiba kembali ke bentuk manusia normal mereka.
Pendeta Taois itu mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat dengan sopan kepada Han Li, dan berkata, "Kekuatanmu benar-benar luar biasa, rekan Taois. Tidak perlu melanjutkan pertandingan ini lebih jauh, kami mengakuinya. Memang, kekuatanmu benar-benar menakjubkan. Haha, aku benar-benar direndahkan," pria kekar itu terkekeh. "Kekuatanmu juga sangat luar biasa, rekan-rekan Taois. Sekarang, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu menargetkan kami?" Han Li bertanya sambil tersenyum sambil menarik Provenance True Devil Projection miliknya. "Tentu saja, namun, sebelum itu, saya ingin bertanya apakah Anda pernah mendengar tentang Istana Raja Binatang kami?" jawab pendeta Taois itu. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat dia bertanya, "Istana Raja Binatang adalah kekuatan yang sangat terkenal di alam suci kita. Bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengarnya? Mungkinkah kalian berdua berasal dari Istana Raja Binatang?" Pada saat yang sama, dia dengan cepat memikirkan kembali semua informasi yang dia baca tentang Istana Raja Binatang. Tidak hanya Beast Lord Palace, salah satu negara adidaya terkenal dari Elder Devil Realm, istana memiliki banyak raja iblis di antara jajarannya, yang sebagian besar adalah binatang iblis tahap metamorfosis, dan mereka dipimpin oleh leluhur suci yang sangat misterius Wan Shou. Dikatakan bahwa leluhur suci Wan Shou tidak hanya tidak pernah berhubungan dengan leluhur suci lainnya, dia bahkan sangat jarang muncul di Istana Raja Binatang, tetapi kemungkinan besar dia adalah binatang iblis tahap kenaikan besar. Sebelum memasuki alam iblis penatua, Istana Tuan Binatang adalah salah satu negara adidaya yang telah diperingatkan oleh Patriark Keluarga Panjang agar tidak menyinggung dengan cara apapun. Karena itu, hati Han Li segera tersentak saat mengetahui bahwa kedua raja iblis ini berasal dari Istana Dewa Binatang. "Hehe, karena kamu pernah mendengar tentang Beast Lord Palace kami, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan istana kami sebagai tetua tamu?" Pendeta Taois itu bertanya sambil tersenyum. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini. "Kamu mengundangku untuk bergabung dengan Beast Lord Palace. Memang, dengan kekuatanmu, kamu pasti akan naik ke status yang lebih tinggi daripada orang sepertiku di istana kita. Selain itu, kamu akan memiliki kesempatan untuk dibimbing dalam kultivasimu oleh leluhur suci Wan Shou sendiri. Dan itu pasti akan sangat bermanfaat bagi Anda," desak pendeta Taois itu. Bersambung ke chapter 2081. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.